Yahya Khalil Stakuf diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU. Permintaan tersebut dilakukan oleh Rais Am dan Wakil Rais Am PBNU. Di sisi lain, Yahya Khalil Stakuf menanggapi sikap tersebut dengan penolakan. Dirinya menyebut jika rapat syuriah tidak memiliki hak untuk menghentikan kepengurusan organisasi. Rapat itu juga disebut punya aturan tersendiri dalam ADART. Bagaimana kabar terbaru soal situasi ini? Ikuti informasi terbarunya dalam Detik Sore. Beralih ke Jawa Tengah, Detik Sore akan mengulas polemik kembalinya 6 hari bersekolah. Wacana ini dimunculkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pro kontra muncul meski program 6 hari sekolah bagi SMK dan SMA masih dalam proses pengkajian. Sudah sampai mana tahap pengkajian wacana tersebut? Ikuti diskusinya bersama redaktur Detik Jateng selengkapnya. Jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan mengulas munculnya kembali kasus stroke di usia muda. Peristiwa yang sedang ramai dibicarakan adalah stroke yang menimpa seorang wanita bernama Delia. Perempuan berusia 20 tahun tersebut tiba-tiba merasa pusing hebat disertai kesulitan berbicara. Benarkah stres dapat menjadi penyebab stroke meski tidak memiliki riwayat genetik terkait tekanan darah tinggi, kolesterol, dan asam urat? Ikuti diskusinya bersama redaktur pelaksana Detik Health. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sambut host kita, Eduardo Sumorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Happy Monday. Menyapa Detikers di hari Senin terakhir gak sih di bulan November ini? Atau kita masih punya Senin lagi ya? Senin terakhir sih harusnya. 29.30 itu adalah hari Sabtu Minggu. Kita tuh cuma sampai 30 kan November. Jadi 1 Desember nanti adalah hari Senin. Hari Senin. Jadi Desember bulan baru. Bulan terakhir di tahun ini ya kan. Kita nikmati dulu Senin terakhir di bulan November tahun ini. Ya ampun udah Desember lagi. Perasaan kemarin baru aja Januari 2025. Jujur, apakah sudah terisi jurnal atau buku diary ya bulan tahun 2025-nya itu? Karena tiap tahun tuh biasanya ini ya kayak gue mau journaling atau mungkin lebih banyak mencatat. Lo ada gitu. tipikal orang yang begitu? Enggak juga. Gua enggak, tapi awal tahun pasti ada semacam kayak target tahun ini apa ya. Walaupun makin tahun makin kayak realistis targetnya, kayak yang muluk-muluk gitu ya. Enggak sih, lebih ke kayak mudah-mudahan tetap sehat, gak sakit, gak masuk rumah sakit, gitu-gitu aja sebenarnya. Benar. Tapi gue juga ada sih di tahun ini juga kayak fitter and healthier gitu tuh masuk ke dalam wishlist. Bukan wishlist resolusi tahun ini gitu. Jadi lebih banyak waktu untuk berolahraga, lebih merhatiin makanan gitu ya kan. Tapi jadinya so far so good lah ya. Tapi Detikers, for your information, Eiza di tahun ini adalah Eiza yang sangat sporty. Ya bukan Sporty. spontannya. Bukan dong, beda respons itu. Iya. Karena dia setiap kali ada kesempatan pasti akan selalu abis siaran tuh biasanya yoga atau pilates. Enggak, pilates belum lah. Pilates belum ya? Belum sering, belum reguler. Iya, betul. Tapi beberapa kali juga sempat nyobain kan. Iya, benar. Instead of padel atau mungkin trail run, dia Trail malah run mau di mana Kak? Di Jakarta. Evelyn Om Running. bisa Ya tapi kan larinya gak di Jakarta ke puncak kan? dia. Kalau ke puncak jadinya beli jagung bakar ya. Cakep. Iya, jadi itu tuh kaitannya sama wellness ya. Kalau Iya, yang pilates, betul, yoga betul, gitu-gitu ya. Gimana? Betul. Setelah adalah mungkin kayaknya setengah tahun ini menjalani itu dengan cukup rutin. Apa dampaknya, frankly speaking? Kalau yoga sih gue ngerasa lebih ke flexibility ya gak sih? Dalam hal fisik berarti? Dalam hal fisik. Untuk urusan waktu nanti dulu ya. Nah ada urusan waktu makin fleksibel nih. Mbak bisa fleksibel aja gitu kan. Tapi juga breath work kali ya. Karena gue tuh kadang-kadang kalau misalnya diburu-buru atau misalnya agak sedikit panik atau merasa tidak nyaman tuh kayak gitu. Bernafasnya tuh agak suka kayak
malah bikin makin panik gitu. Jadi itu sebenarnya breathwork juga masuk ke dalam satu teknik yang dipelajari juga kan di yoga. Jadi itu bisa diterapkan lah kalau misalnya kayak agak panik sedikit atau misalnya agak nggak nyaman di satu situasi yang kurang nyaman, bernafas gitu. Tapi meskipun dia sudah cukup intens dalam 6 bulan terakhir ini, masih ada level yang belum dicapai sama Eiza, yaitu yoga bareng sama Anjasmara dan Sofia Latjuba ya dari Cares. Tapi gue tuh itu endgame gak sih? Lumayan, enggak juga sih, tapi lumayan maksudnya. Tapi sebenarnya juga kalau ngomongin soal Anjasmara ya, beliau tuh juga mengajar every Monday di salah satu yoga shala atau yoga studio yang jaraknya cuma 3 kilometer dari tempat rumah yang biasa. Gua. Oh iya. Dari tempat tinggal gua di sini. Gitu, jadi sebenarnya ya udah kita tuh maksudnya gue tinggal kalau misalnya memang mau diajar tuh tinggal datang ke regular class-nya juga. You can lah. Iyalah. Mahal gak? Maksudnya dibanding sama yang biasanya, yang regular orang-orang cobain, apakah kategorinya masih affordable? Masih affordable. Gitu. Cuman kalau misalnya ada pop-up class, bisa kolaborasi sama brand apa, atau misalnya salah satu yang gue temuin adalah kolaborasi bersama dengan NGO misalnya gitu ya. Jadi seluruh kontribusi dari kelas itu tuh bakalan didistribusikan untuk pembangunan untuk air bersih di satu daerah gitu. Itu tuh kadang-kadang suka ada. Nah itu lumayan tuh, start from kadang 300k to 500k. Tapi kan sebenarnya good deeds ya. Dan kita juga selain dapat kelas, workshop juga biasanya dapat dari sponsornya apa gitu. Keren. Tapi menurut gue juga salah satu upaya untuk bisa menjaga kesehatan mental adalah dengan melakukan hal-hal yang kita suka. Apapun itu. Apapun itu, karena gue ngerasa juga kayak it's been a long time since I came to a concert yang emang gue tuh datang dan bukan kerja, gitu, ya kan? You Betul. just came to one of the kayaknya ini bukan hanya konser ya, tapi kayak apa tuh sebetulnya show. Iya, jadi kemarin gue baru ke showcase-nya atau pertunjukan untuk album kedua Perunggu dalam Dinamika yang baru dirilis Agustus kemarin. Biasanya tuh artis-artis atau musisi mengadakan showcase untuk album yang dia baru rilis tuh nggak jauh dari tanggal perilisan si albumnya kan. Nah ini dia spare waktu 3 bulan buat menampilkan secara penuh album kedua ini secara live. Mungkin karena juga album keduanya cukup sulit untuk dimainkan secara live gitu. Iya, full instrumental gitu. Betul, lebih banyak lagi instrumen yang masuk dimainkan ke dalam pertunjukan ini. Jadi kalau kata Eiza datang ke konser tanpa harus kerja, enggak. Gue ada kerjanya, ada banget kerjanya. Kerja dari detik gue bawa ke dalam pertunjukan. Juga di sana pun juga gue sambil kerja juga, Za. Mantap. Ilegal gak ya ngomong itu, tapi kan gue bisa ternyata surprisingly nge-handle itu dengan baik gitu. Iya. Menarik. Dan menurut gue tuh jadinya ya sekalian aja gitu ya. Kadang-kadang emang yang bikin burnout tuh, to be honest, adalah ketika nggak bisa ngebedain mana yang kerja tuh sama mana yang kita lagi berekreasi gitu. Jadi since I love doing what I'm doing gitu ya, for every single work that I do, jadinya tuh thin line kayak having fun dengan kayak kerjanya gitu. Iya. For every single thing that you do, actually. Karena Eiza kayaknya punya kerjaan lain selain yang gue suka lakukan, ya iya dong kan harus gitu. Iya. Sebelum kita masuk ke amunisi berita yang akan kita sampaikan pada hari ini juga, kemarin tuh ada pertanyaan cukup reflektif yang dibagikan sama pertunjukan tersebut, yaitu pertanyaan yang ada di dinding itu, kapan terakhir kali lo melakukan sesuatu untuk pertama kalinya? Kayak mungkin juga kita, karena album tersebut juga adalah bagian yang cukup erat gitu untuk orang-orang yang merantau dan juga bekerja begitu ya sebagai seorang pelintas pengelaju di Jakarta. Jadi kayak mungkin terjebaknya sama rutinitas kali ya, anak-anak sekarang ya yang udah pada kerja tuh kerap kali tuh terjebak sama yang namanya rutinitas, detikers. Jadi pertanyaan tersebut cukup reflektif dan juga ngena ke banyak orang, karena iya juga ya, kapan ya terakhir kali gue ngelakuin sesuatu untuk pertama kalinya. Iya. Kapan coba? Thrilling. Dan apa itu kegiatannya?
Gue baru akan sih, maybe this weekend I'm going to do The Push. Oh my god. Karena kemarin diajakin sama Pak Andra Sony. Iya dari Banten ya. Enggak, kayaknya gue weekend ini I've been shaking for quite few days ke belakang karena gue akan melakukan sesuatu atau melakukan sebuah pekerjaan yang gue belum pernah lakukan sebelumnya weekend ini. This weekend. Iya, jadi gue I've been Tetap pekerjaan tapi kayaknya levelnya beda ya. Iya. Sama nih kayak yang satu ini Za. Ini juga melakukan sesuatu untuk pertama kalinya sepertinya ya. Buat Mas Gibran Rakabuming, wakil presiden kita yang kemarin baru saja berpidato di depan para pemimpin negara-negara G20. In English of course. And everybody shocked. I mean, why? He is the vice president of Indonesia. Ya kan, jadi banyak yang sebenarnya cukup surprise dengan appearance dari Mas Gibran karena katanya Mas Gibran ini berkomunikasi juga cukup berbeda dengan biasanya beliau ditanya-tanyain sama wartawan di Indonesia. Gitu, dan ada satu pengumuman yang penting juga disampaikan sama Mas Gibran ketika mengunjungi Afrika Selatan, tempat di mana konferensi ini dilakukan, yaitu buat seluruh warga Indonesia yang mau ke Afrika Selatan bakal bisa bebas visa, jadi cuma butuh paspor doang. Nah itu dia, walaupun ini vice versa ya. Jadi karena ini juga hubungan bilateral yang terjalin yang semakin baik lah ya. Antara Indonesia dan juga South Africa, jadinya mereka juga bebas visa datang ke sini. Begitupun juga dengan kita datang ke sana cuman modal paspor doang gitu. Jadi kita akan banyak menemukan orang-orang Afrika Selatan yang datang ke sini dengan kemudian bernyanyi Samina Mina. Emang itu dari Afrika Selatan ya? Iya kan, Afrika Selatan waktu itu jadi host Piala Dunia. Oh iya. Itu lagunya. Benar. Termasuk juga kalau kita nyampe sana mudah-mudahan nggak tetap bugar ya, karena kan wali kota. Wali kota Cape Town. Iya, capek tahun. Nggak nyampe ya jokesnya karena terlalu kejauhan ya. Tapi I get it. Iya gitu. Ya lumayan lah ya, menarik menambah lagi satu negara kita bebas visa gitu. Karena kan sebenarnya kita juga cukup sering dibahas juga seberapa besar kekuatan paspor Indonesia, paspor hijau kita itu. Karena memang juga ya walaupun listnya juga cukup banyak, tapi mungkin juga nggak semuanya tuh rutenya atau mungkin flightnya juga cukup bersahabat. Betul. Gitu ya. Gue belum pernah ngecek sih ke Afrika Selatan tuh berapa duit. Yang pasti itu adalah salah satu negara yang jadi wishlist gue juga karena pengen ngeliat fauna. Gue kayak karena kita lagi ngomongin wellness nih ya, kayak abis olahraga di sauna. Tapi gue mau bilang sabana terus jadinya dan juga fauna, kemudian kayak sauna loh, kok sauna ya. Sabana kayak nama ayam goreng. Savannah gitu benar. Ya. Oh ya karena kalau negara-negara di Afrika ya termasuk juga Afrika Selatan ya memang dengan itu ya safarinya lah. Betul. Gitu. Gue tuh sempet lihat postingan. Wimbawa. Itu juga siapa? Simba juga kan Afrika. Simba ya. Gue mau ngomong apa sih? Oh iya, salah satu sosok atau ya sebenarnya musisi lah ya yang juga terakhir kali ke Afrika tuh adalah Kitendas siapa? Cia, Reality Club. Jadi beberapa. Oh dia udah pernah ke Afrika Selatan. Betul, mungkin juga karena ini ya ada relasi dari keluarganya juga yang memang kedutaan kan. Jadi cukup menarik tuh waktu membagikan tempat tinggalnya waktu di Afrika Selatan, terus buka kayak tempat area diningnya tuh outdoor kan, terus itu dikunjungi oleh zebra, dikunjungi oleh giraffe dan segala macam. Harimau, singa. Mungkin singa, tapi kayaknya agak bahaya ya Kak ya. Betul. Gitu. Awim bawa. Itu Madagaskar ya? Iya, Madagaskar di Australia sih. Madagaskar Afrika juga dikit nyebrang dari Afrika Selatan. Itu Tasmania ya. Tasmania Australia, betul. Iya gitu dia ya. Tapi ya good thing, semoga makin banyak lagi negara-negara yang bisa bebas visa gitu. Walaupun mungkin kekuatan paspor hijau kita. Iya, rutenya juga jadinya
possible nggak ya, kan negara di Afrika tuh kita punya Maroko juga kan yang bebas visa. Jadi kayak kan kayaknya untuk kita yang emang backpacker traveler kan agak gimana gitu kalau udah jauh-jauh begitu cuman mengunjungi satu negara. Nah bisa tuh kita cari negara-negara yang memang Jadi kayak bebas misalnya ke visa. Eropa pakai Schengen tuh bisa kemana Ya, negara kalau gitu nggak salah ya. Jordania, Namibia. Oh ya? Oh, Have you been there? Iya. Oke. Oh gitu. Namibia itu sebelah mananya Afrika ya? Ke Arab juga dong, iya. Kan kurang apa lagi? visa, tapi visa juga kok, visa umroh, visa iya kan? Iya. Tuh, atau VOE gitu. Nih ya, negara-negara di Afrika tuh kita punya Angola, Gambia, Maroko, Namibia, Rwanda, and aduh maaf Banyak banget ya ini. Kak. Seychelles. Nigeria. Nigeria kok gak masuk ke gue sih? Nigeria, Rwanda udah. Rwanda Rwanda udah. tuh salah satu negara termiskin loh dia. Termiskin apa terkaya ya justru ya? Wah, Temanku pernah ke sana dan dia bilang kayak Afrika di Rwanda tuh cukup berbeda gitu. Sorry banget gue lupa. Is it termiskin apa paling kaya? Termiskin deh kayaknya. Anyway, kita lanjut lagi. ada kejadian riuh juga di Jakarta atau bukan di Jakarta sih, di salah satu organisasi yang cukup besar ya, organisasi masyarakat cukup besar di Indonesia, yaitu soal adanya polemik di kepemimpinan PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang pada malam ini juga itu rencananya pada hari Minggu malam kemarin itu pada berkumpul gitu ya untuk menentukan satu keputusan soal siapa yang akan menjadi pemimpin dari PBNU. Nah, dari hasil pertemuan yang berlangsung tadi malam itu disepakati bahwa Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya itu tidak akan mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Dan keputusan rapat harian Syuriah PBNU juga meminta Gus Yahya sebelumnya untuk segera mundur begitu karena dinilai tidak memiliki legalitas untuk memberhentikan kepengurusan organisasi. Berhubung karena organisasi masyarakat ini memiliki member atau jumlah anggota yang cukup besar ya, sehingga juga menjadi polemik di tingkat nasional yang cukup menarik perhatian publik, Za. Exactly. Ya, jadi ini adalah sebuah diskursus yang masih terus terjadi hingga saat ini ya, soal bagaimana kepemimpinan PBNU yang selanjutnya harus ditetapkan. Tapi katanya sih dalam waktu dekat para kiai sepuh itu bakal gelar pertemuan lagi di pesantren Lirboyo di Kediri di Jawa Timur untuk membahas lebih lanjut polemik di internal PBNU ini. Gitu deh. Kita nantikan aja seperti apa hasil dari musyawarah yang juga hingga saat ini masih terus dilakukan ya, dan kita harapkan juga yang terbaik aja kalau begitu ya. Baiklah. Dari mana, Jawa Timur ya, kita beralih dulu bergeser ke Semeru. Iya, yang memang beberapa waktu lalu kita juga mengetahui adanya erupsi. Right. Kemudian statusnya juga awas ya, status tertinggi juga dari sebuah gunung berapi juga. Dan update yang kita bisa dapatkan adalah ada 3 orang luka berat hingga 204 hektar lahan ya totalnya itu rusak. Kemudian banjir lahar Gunung Semeru yang terjadi di Sungai Besuk Kobokan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, ini mengakibatkan terjadinya letusan sekunder. Jadi masih terlihat juga asap tebal ya yang keluar memenuhi Geladak Perak saat banyak pengendara hendak menyeberang yang akhirnya membuat mereka panik. Nah, Geladak Perak atau jembatan Besuk Kobokan ini adalah jembatan penghubung bagi pengendara dari Lumajang yang hendak ke Malang maupun sebaliknya gitu. Nah, ini terakhir diupdate kemarin di hari Minggu tanggal 23 November sekitar pukul 15.30. Nah, ini lagi banyak banget sebetulnya masyarakat yang melintasi ya, termasuk juga para pengendara juga untuk bergegas menjauh gitu ya dari sumber erupsi dari Semeru juga. Dan video ini
diabadikan oleh seorang warga juga, di mana terlihat banyak masyarakat yang cukup panik ya, kalang kabut untuk berlarian gitu, menyeberang ke arah yang lebih jauh gitu Betul, dari mencari Semeru tempat yang gitu. lebih aman gitu ya. Ini kalau dilihat di videonya sih cukup was-was mestinya warga yang ada di sana karena Pasti. kayak ini banyak sekali yang lalu lalang begitu, tapi masalahnya mobilitas warga juga terbatas gara-gara adanya erupsi yang mengeluarkan asap gitu ya dari Gunung Semeru ini. Nanti apakah akan ada laporan kembali dari Semeru? Belum ya? Belum ya, hari Belum ini ya. belum Nanti kita kayaknya akan ya. update terus yang pasti di Detik Jatim juga bisa update secara berkala. Betul gitu. Pokoknya Detikers juga di-update terus dan mudah-mudahan berhati-hati juga untuk masyarakat di sekitar sana gitu ya. Dan mungkin juga buat Detikers yang memang berencana untuk berlibur ya dengan radius yang cukup dekat juga dengan Semeru, lebih baik dialihkan mungkin ya ke destinasi-destinasi wisata lainnya yang juga nggak kalah menarik dan juga aman pastinya akhir tahun ini gitu. Bisa. Baiklah kalau begitu kita break dulu sejenak. Nanti habis ini kita masih akan kembali lagi ya. Masih banyak yang akan kita bahas juga. Tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore ya. Masih bersama dengan saya Ismail Fira dan juga rekan saya Eduardo Simorangkir here. We're going to talk step about up to the next news. Oh, iya Which kita kasih minum dulu ya. we Iya, are bentar. going to talk about. Seret. Ini kayaknya juga kita episode kali ini banyak beritanya justru dari luar-luar Jakarta ya. Kalau tadi mungkin Jawa Timur Dengan ya Semerunya dan PBNU-nya. Betul ya kan. Nah, sekarang setelah ini kita akan geser dikit ke Jawa Tengah. Sebelum nanti kita ngomongin soal Bali juga karena ada dari Bali Kita juga akan katanya. ngomongin soal keraton. Kurang tepat? Apalagi Jawa Tengah ya. Gue suka mengubur diri gue sendiri dari sini. Apa kita akan ngobrol soal ini jalan tol yang lagi dibangun di sana? Belum, mungkin kita akan ngomongin itu juga ya. Oke. Tapi sebetulnya yang mau kita bahas adalah mengenai satu aturan baru gitu ya, yang lebih tepatnya ini sepertinya akan dikeluarkan sama pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai adanya penambahan hari untuk anak-anak sekolah. Jadi kan biasanya Senin sampai Jumat, Sabtunya mungkin diisi dengan Ekstrakurikuler. ekskul, betul, atau mungkin juga kegiatan lainnya gitu ya. Nah kali ini tuh ada polemik baru, wacana mengenai sekolah tuh jadi 6 hari gitu. Somehow gue mendukung wacana ini sebenarnya karena I've been there. Nah ini And tuh look at me. namanya, Cik gitu. kalau itu tuh generational trauma ya. Jadi apa yang gua rasain di bawah angkatan bawah gua harus ngerasain juga. Tapi lu juga sampai Sabtu kan sekolahnya? Enggak. Serius enggak? Enggak lah. Enggak. Lu sampai Sabtu enggak? Sampai Jumat. Oh, habis itu cuma sampai Jumat. Enggak pernah. Karena Enggak, Sabtu ini gua- perbedaan di Jawa dan di Sumatera, gue bilang. Kak, sorry dari angkatan aja udah beda, udahlah. Kenapa sih? Nggak jauh kita tuh. Tapi sebenarnya kita juga jadinya pengen tahu juga apa sih sebetulnya urgensinya atau mungkin apa yang sebenarnya menyebabkan pemerintah provinsi mengeluarkan wacana ini gitu ya. Apakah sebenarnya dirasa kurang atau mungkin sebetulnya juga ada jam yang dikurangin gitu ya di Senin sampai Jumatnya. Jadi ada dikonversikan ke tambahan hari Sabtu. But we don't know, makanya kita mau cari tahu, ngobrol bersama dengan kepala sekolah Hogwarts ya. Dumbledore. Mas Rofik, selamat sore. Ada Mas Rofik di sini. Mas Edo, Mbak Eza, kirain mau ngomong Voldemort. Voldemort. Tapi benar, ini adalah dunia Harry Potter yang sedang kita bawa karena itu Mas
Mas Rofik lagi ada di peron 3/4 kan? Iya kan, sebelum naik kereta Iya, ini sebentar loh. lagi kereta apinya lewat. Iya loh. Mas Rofik, ini soal polemik sekolah di Jawa Tengah yang diusulkan untuk menjadi 6 hari. Kita bilang polemik, Za, karena ternyata wacana ini ditentang cukup banyak pihak ya. Dari murid sampai guru juga pada menolak sebenarnya wacana ini. Orang tua murid juga ya. Makanya dia justru senang karena anakku bisa tetap bersekolah. Tapi macam-macam juga ya, maksudnya kan kebayang kalau provinsi kan maksudnya besar sekali, Besar. luas sekali, berbeda sekali juga. Tapi ya kita cari tahu dulu ya. Berarti ini tuh wacana 6 hari sekolah tuh untuk tingkat pendidikan mana Mas? SD sampai SMA kah atau mungkin pendidikan tertentu aja? Kalau rencananya memang SMA, karena kalau SMA itu memang berada di bawah Pemprov. Sedangkan kalau SD sampai SMP itu berada di kewenangan pemerintah kabupaten masing-masing. Jadi untuk langkah awal ini memang yang digagas atau ingin diatur dari 5 hari sekolah menjadi 6 hari sekolah itu memang berada di SMA. Oke. Begitu. Ini wacananya lahir dari siapa sebenarnya awalnya, Mas? Dan kemudian kenapa bisa muncul wacana mengembalikan sekolah jadi 6 hari lagi? Kalau memang dari mana munculnya memang kita juga belum tahu, tapi memang ini ditelurkan pertama memang dari Dinas Pendidikan Provinsi yang memang pada akhirnya dalam tanda kutip membocorkan gitu ya, artinya melempar ke publik wacana-wacana bahwa sekolah di SMA yang semula 5 hari sekolah ini akan menjadi 6 hari sekolah gitu. Tapi memang wacana ini didukung juga oleh misalkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yassin Maimun itu juga menyepakati dengan rencana ini dengan beberapa alasan gitu. Yang alasan utama adalah pada awalnya kalau dulu kan memang sekolah 6 hari ya. 6 hari dipangkas Tuh kan. menjadi 5 hari. Benar kan, Mas Itu- Rofik dia Dulu bilang tuh 6 hari. Iya, Sedulu saya apa? juga itu faktor Tos dulu, umur Mas Mas itu Rofik. kayaknya. Jadi memang salah satu alasannya karena dulu memang anak sekolah itu diproyeksikan mereka bisa melakukan kegiatan di luar sekolah dengan lebih banyak. Ketika mereka hanya 5 hari sekolah, mereka di rumah Sabtu Minggu itu mereka bisa belajar bersosialisasi, bisa berkumpul dengan keluarga dengan lebih banyak seperti itu. Tapi pada akhirnya ternyata orang tua di Jawa Tengah juga rata-rata liburnya pas minggu saja gitu. Artinya yang orang tua juga bekerjanya 6 hari kerja ketika siswa hanya 5 hari sekolah, ada ketimpangan 1 hari di hari Sabtu. Dan ini anak-anak mau siapa yang mengawasi? Di sekolah nggak diawasi, orang tua juga bekerja. Nah, dasar inilah yang menjadi alasan bagi pemerintah provinsi untuk pada akhirnya mengembalikan lagi hari sekolah dari 5 hari sekolah menjadi 6 hari sekolah, seperti itu. Jadi sebetulnya berangkatnya adalah dari adanya ketimpangan nih di hari Sabtu ini gitu, dimana mostly adalah orang tua pada bekerja juga di hari Sabtu, biar nggak bingung anak-anaknya yang mengawasi siapa, akhirnya hari Sabtu dibuat ada sekolah, wacana ya. Kembali ke sekolah Iya, gitu ya. Iya betul, lebih baik kembali masuk sekolah biar ada yang mengawasi, kira-kira seperti itu. Ini disampaikannya melalui apa Mas? Maksudnya sampai akhirnya wacana ini menyebar ke masyarakat provinsi Jateng? Memang kemarin memang wacana-wacana itu sudah menjadi desas-desus ya di kalangan pendidik seperti itu, terutama di kalangan guru, apalagi di kalangan PGRI juga. Kemudian desas-desus itu juga sampai ke media, yang akhirnya media juga mencoba mengkonfirmasi kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah apakah memang ada wacana ini, dan memang ternyata dari Dinas Pendidikan Provinsi
mengonfirmasi adanya rencana tersebut, walaupun belum bisa memastikan apakah rencana ini akan jalan atau enggak, seperti itu. Emang progresnya sampai saat ini, wacana ini sudah sampai mana, Mas? Memang sebenarnya dari dinas provinsi sendiri tidak menjelaskan secara terbuka atau gamblang seperti itu, termasuk sebenarnya evaluasinya seperti apa, seperti itu kan. Artinya sebuah kebijakan ketika itu diubah seperti itu kan mestinya ada apa namanya, semacam evaluasi atau penilaian semacam itu. Tapi memang tidak sedetail itu dinas pendidikan menjelaskan ke publik, hanya beberapa alasan yang sifatnya makro saja yang disampaikan kepada masyarakat. Dan kalau progresnya juga belum pasti apakah ini sudah akan dikeluarkan dalam kebijakan tertulis, itu nanti akan seperti apa, apakah SK gubernur ataukah bentuknya surat keputusan gubernur, itu seperti apa juga belum ada penjelasan lebih lanjut. Nah ini kan pasti ada pro kontra lah ya Mas. Kita seru yang mana dulu nih, yang pro dulu atau yang kontra dulu? Sebenarnya 50-50 sih, karena yang gue baca-baca juga banyak yang bilang bahwa kalau pro tuh karena dengan adanya sekolah hari Sabtu, jadi anak tuh nggak keluyuran jadinya. Setengah hari tuh bisa di sekolah gitu. Sementara yang kontra karena ngerasa kayak ditambah lagi nih bebannya. Walaupun ada yang bilang bahwa ketika Sabtu nanti dibikin jadi sekolah, harusnya sih yang Senin sampai Jumat berkurang tuh bebannya. Karena kan ada aturan ya dari pemerintah pusat soal lama jam bersekolah ya. Itu dia, makanya kita mau dengar juga nih Mas, seperti apa perdebatan yang terjadi di masyarakat gitu. Sebenarnya yang paling seru perdebatan di sosmed sih. Di sosmed paling seru. Tapi justru kalau yang kita temukan memang rata-rata kalau dari baik guru maupun siswa itu kompak sebenarnya menolak gitu kan. Artinya sebenarnya betul kata Mas Edo tadi, ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kalau nggak salah nomor 23 tahun 2017 kalau nggak salah, tentang hari sekolah. Itu yang menyebutkan bahwa sekolah itu 8 jam sehari dan 40 jam dalam 5 hari. Artinya memang ada aturan bahwa sekolah ada batas jamnya diproyeksikan hanya 5 hari gitu kan dalam sepekan, seperti itu, karena pertimbangan pemerintah waktu itu bahwa tugas guru tidak hanya mengajar saja, tapi juga perlu untuk membuat penilaian, membuat soal, membuat silabus materi segala macam, sehingga ketika sekolah hanya 5 hari, yang hari Sabtu bisa digunakan oleh guru untuk mengerjakan tugas-tugas yang bersifat non pengajaran semacam itu. Sehingga ketika sekolah ini dikembalikan dari 5 hari menjadi 6 hari, itu dari PGRI sendiri juga keberatan karena memang tugas guru yang sangat banyak. Ketika 6 hari harus tetap mengajar, itu tugas yang lain juga akan keteteran semacam itu. Kemudian dari siswa sendiri, yang beberapa siswa yang ditemui oleh Detik Jateng, mereka juga keberatan sebenarnya dengan diubahnya 5 hari sekolah menjadi 6 hari sekolah, karena selisihnya tiap hari itu cuma 1 jam gitu. Artinya kalau 5 hari sekolah itu sekolah dari jam 7 sampai setengah 4 gitu. Kalau 6 hari itu jam 7 sampai setengah 3. Jadi selisihnya cuma 1 jam, tapi hari Minggu, hari Sabtu mereka juga masih tetap sekolah. Apalagi sekarang ini hari Sabtu itu sebenarnya sering dimanfaatkan oleh siswa untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok semacam itu. Kerja kelompok atau kerkom kalau yang di istilah anak-anak SMA sekarang, mereka betul, kerkom itu banyak dilakukan ketika hari Sabtu seperti itu. Termasuk juga sebetulnya kebutuhan mereka untuk
bermain. Ya Iya. karena bagaimanapun juga kan masih di usia remaja ya, masih usia anak-anak juga untuk mengekspresikan Bersosial dirinya, ya. memiliki kehidupan sosial juga yang mungkin juga nggak didapatkan di sekolah, ataupun juga ini meningkatkan skill atau ya ilmu yang memang non akademik gitu. Main bola. Misal ikut yoga kayak Ikut Mbak Iza yoga, gitu kan betul. juga boleh. Ditonton lah sama Benar, Mas kalau di usia Rafiq. remaja mungkin lebih Iya. ini lagi, lebih gampang lagi tuh gerakan-gerakannya. In this economy bahkan mungkin mereka cari duit ya di hari Sabtu Minggu itu. Oh iya, benar. Berbisnis dari muda. Tapi kalau bicara soal pronya Mas, ini lebih banyak pronya kayaknya dari kalangan orang tua ya. Dari kalangan orang tua sendiri sebenarnya mereka juga banyak yang kontra juga Oh gitu. gitu. Kontranya banyak, karena banyak yang apa? kontra karena memang ini ya apa namanya ketika 6 hari sekolah apalagi mereka yang sekolahnya jaraknya agak jauh gitu, mereka akan membutuhkan biaya Tambah biaya. transportasi Oke. dan biaya uang saku juga bertambah juga semacam itu. Iya, iya. Inilah pentingnya Biaya sebuah uang daerah saku itu ya harus juga ya. ini ya memberikan insentif juga buat anak sekolah dalam hal ini buat pendidikan supaya anak-anak yang bersekolah tuh biaya transportasinya lebih murah gitu, bahkan Iya. digratiskan kalau perlu. Ini ada satu Iya. tren yang cukup menarik juga ya dari sosial media. Aku nggak tahu dari mana duluan, it's either dari TikTok dulu apa Instagram dulu. Tapi para pebisnis atau pengusaha-pengusaha kecil ini melakukan sesuatu dalam tanda kutip untuk orang-orang di sekitarnya, terutama para pelajar. Jadi ada salah satu supir angkot, tapi sayangnya aku nggak lagi dari daerah mana gitu. Tapi dia sambil nge-live gitu, pokoknya kalau pelajar udah wes gak usah Oh, bayar gitu. gitu. Garut ya? Garut katanya. Oh wes sih jadi Jawa dong, salah ya. Oh iya kan, dari Garut ya? Iya, abis itu disambut juga tuh di semacam di stage juga lah sama dia mungkin pemilik warungnya lah ya, atau Right. pemilik pedagang Bagus usahanya tuh, itu. contoh bagus tuh. Ke para pelajar tuh kayak ya udah nggak apa-apa buat bekal sekolah kan, ya udah nggak Iya. apa-apa gitu. Dulu aku bayar soalnya ketika naik angkot. Tapi ya, Kalau untuk jajanannya kan sekarang udah ditanggung negara pakai MBG. oh iya betul. Oh iya, betul juga. Oh, betul. Berarti transportasi umum kalau pakai seragam tuh harusnya ada insentif juga ya. Heeh. Untuk Enak ya anak pelajar. sekolah zaman sekarang tuh banyak gratisnya ya. Banyak didukungnya sama Iya dong. pemerintah. Nggak perlu Bener. bawa Kayak zaman kita. Nggak zaman kita, zaman Mas Rafiq aja. Kalau di Hogwarts ada insentif apa Mas? Di Hogwarts insentifnya apa Mas? Ini ya. Gratis sapu terbang ya? Gratis sapu terbang. Tapi itulah ya, yang pasti sampai saat ini masih sekedar wacana doang ya Mas Rafiq ya? Masih sekedar wacana kalaupun akan bisa diterapkan barangkali paling cepat untuk tahun ajaran baru ya. Artinya untuk Juli 2026. Tapi Itu udah mungkin ada paling cepat. protes-protes nyampe ke sekolah gitu nggak Mas? Soal kontra Kalau ini. protes bahkan sekarang sudah banyak yang membuat petisi-petisi gitu kan lewat sosmed, lewat sosial media gitu, sudah suara-suara penolakan dari siswa sih, Oke. terutama dari siswa yang merasa apes banget di tahunku kok. Di Liburnya sehari angkatanku doang kok ya. ada perubahan kayak gitu. Bener. Kata kita mah nikmati aja prosesnya, karena apa yang ada di depan tidak justru akan jauh lebih berat dari ini. Itu dia. Padahal sebenarnya juga excuse-nya mungkin bisa sederhana banget untuk anak sekolah tuh kayak kapan lagi bangun siang gitu. Oh, Kan iya kesempatan bisa. untuk bangun siangnya tuh cuma hari Sabtu sama Minggu. Sabtu dan Minggu. Gitu. Iya. Oke deh kalau gitu, kalau memang masih wacana, kita nantikan kabar-kabar selanjutnya dari teman-teman Detik Jateng tentunya ya. Selamat sore Siap, Mas Rafiq. Mas. Terima kasih banyak, Mas Iya. Rafiq. Selamat sore, terima kasih. Selamat Salam beraktivitas sehat kembali, selalu. salam Sehat sehat. selalu. Salam interaksi kalau ibu-ibu di Facebook tuh. Nggak tahu ya trennya ya. Halo ibu-ibu di Facebook. Di TikTok tuh lagi rame. Mungkin gue karena FYP-nya ini ya orang Batak biasanya. Oke. Jadi kayak ibu-ibu Batak yang ada di Facebook tuh suka, kayaknya nggak cuma ibu-ibu Batak harusnya. Anyway, mereka kayak kalau ada di satu lagi ada di satu tempat kayak
ya kita lagi ada di sini, lihat bunganya, gini-gini. Terus habis itu pas posting itu ada hashtagnya salam interaksi, jangkauan luas gitu-gitu. Sebenarnya That's the juga trend. another version dari kayak Bunda lihat, Masya Iya, Allah, itu juga bisa. tabarakallah gitu Bisa. kan ya. Lagi ngasih lihat aja keindahan alam atau mungkin keseruan apa yang dia lihat juga Bener. secara pandang mata ya. Kita coba cek dulu nih sosok yang satu ini kalau posting tuh ada ciri khasnya enggak? Kita nggak follow-followan ya. Ada Brigadier Anissa yang akan menyampaikan kondisi traffic di Jakarta dan sekitarnya sore hari ini. Selamat sore Brigadier Anissa. Hai, selamat sore Kak. Selamat sore. Nah kalau Selamat Brigadier sore. Anissa tinggal kasih lihat aja di belakang, jadi nggak usah kayak ini dia di belakang saya. Tapi bener gak Brigadier Anissa kalau posting di sosmed gitu, tipikal yang suka nge-share hari ini lagi di sini, terus habis itu ngasih tunjuk ambience sekitar tuh kayak apa, tipikal gitu nggak? Atau yang nggak kelihatan muka tapi Aku sih cuma tipe ngasih- yang late post ya Kak. Oh, Oh, let let post. post. Iya. Iya biar apa tuh nggak mesti melulu apa di waktu yang sama. Betul. Gitu. Itu gue dukung juga sih, demi kesehatan mental juga itu soalnya. Takut disamperin orang ya kalau lu ya. Brigadier Anissa, kita pengen tahu kondisi lalu lintas di sore hari ini sepertinya di sekitar Cawang ya. Ya benar? Di kawasan UKI Kak. Kawasan UKI. Silakan Oke. Brigadier Anissa laporannya. Ya baik, terima kasih rekan di studio juga selama sore Detiker. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas ya ini di kawasan UKI Cawang. Di mana situasi arus lalu lintas pada sore hari ini bisa kita saksikan bersama untuk kondisinya sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam-jam pulang perkantoran. Namun arus lalu lintas sendiri pada sore hari ini dari arah Cililitan yang akan mengarah ke Halim terpantau sudah ada peningkatan, namun arus lalu lintas sendiri masih terpantau kondusif lancar yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan selalu berhati-hati serta memperhatikan arahan serta rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Halim yang akan mengarah ke kawasan Pancoran, terpantau sudah ada peningkatan juga, namun ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan juga kami himbau untuk tetap berhati-hati karena seringkali terlihat adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan mengarah ke Halim pada sore hari ini juga terpantau sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Kalimalang yang akan lurus mengarah ke kawasan Cililitan pada sore hari ini terpantau juga masih dalam keadaan kondusif lancar. Kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk tetap berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI, lengkapi surat-surat kendaraan Anda, dan juga untuk kendaraan roda 4 untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan. Dan juga dari arah sebaliknya juga pada sore hari ini terpantau kondusif lancar, namun beberapa kali terlihat adanya angkutan barang yang melintas di kawasan ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menghindari blind spot guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga bagi Anda sebelum melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga kendaraan Anda dalam keadaan yang layak, serta untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda akan melakukan perjalanan. Dan juga pemirsa sebelum Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15169 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Dalam informasi pada sore hari ini, silakan kembali ke rekan. Wah, cerah sekali ya di luar sana. Alhamdulillah, dikit lagi golden hour ya. Karena menurut aku sebenarnya untuk jam 4 itu cukup bright loh. Ya. Sangat terang bright, ya. gitu, Biasanya kalau ya. udah terang-terang gini, sorenya nanti sunsetnya akan jadi lagi makin bagus. Iya, oranye-oranye gitu ya. Jingga. Wah. Terima kasih banyak Brigadier Anissa atas laporannya sore hari ini. Have a great day ahead ya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Kak. Detikers juga, jangan kemana-mana. Abis ini kita akan balik lagi, tapi Mau. boleh di-sip dulu kopinya. Sip. Di-sip juga tehnya, dimakan martabaknya. Bukan, kita mau makan ini pisang goreng mado. Serius? Persembahan cowok Scorpio yang ulang tahun. Yeay, happy birthday Pujo.
22 tahun katanya. Dalam Karena hitungan kalau- tahun gajah ya. Karena kalau mau 21 udah keburu diambil, dicaplok brandnya kan udah ada Forever 21. Oh, Kayak dia Forever 22. Forever 22 ya kan, itu 18 tahun lalu. Iya. Sejak 18 tahun lalu. Kita balik lagi habis ini Detikers ya. Habis ini kita akan bertemu dengan narasumber-narasumber menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Dia cuma hore-hore. You are still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Please Detikers yang nonton, yang pada tahu Detik. Beat Karbu tuh kayak apa sih bentuknya? Coba di-share ke kita Detikers yang di TikTok, yang di YouTube. Oh ini, mereka punya berbagai warna. Ada Generasi pertama. pink, ada ungu, ada pink, ada biru, ada hijau, ada putih, hitam, merah. Oh, oke. Why it is being ridiculed gitu. Jadi joke. Kenapa? Dok. Mungkin karena di generasi pertama dan banyak banget orang pakai itu dan kayak menghadang semua medan kan dia kayak Benar. banyak juga mungkin kejadian-kejadian yang lucu ketika orang menggunakan sepeda motor tersebut sehingga ya jadinya dibawa orang ke bercandaan gitu. Iya, Padahal iya. bagus kok. Tapi generasi motor sekarang tuh jadi ini ya, banyak motor-motor matic yang dibuat ukurannya lebih besar gitu, ya kan? Mungkin demi Gua nggak suka kenyamanan, ya kan? Mungkin tergantung yang bawanya ya. Kayak kan kalau gue sih. Gue suka udah jelas- pakai yang dengan jok lebih lebar itu. Nah, punten banget nih, kurang nyaman juga. Karena kan sebenarnya kalau nyampe. online, ya benar. Iya kan? Dan jadinya Gue aja suka. ini harus ngangkangnya lagi Bener. harus lebih lebar juga Bener. gitu. Dan Ya mau sumo. tapi nyampe sih ya dari standar kiri ke standar kanan walaupun ngangkangnya agak lebar tapi tetap nyampe. Tapi ini tuh adalah motor kesukaan para bule yang di Bali. Oh iya. Karena Mereka mungkin suka juga- pakai itu buat aur-auran. aur-auran tuh begini, aur-auran untuk ini ya bercommute, walaupun sebenarnya apa tuh ya wajar aja karena kan memang secara proporsi tubuh juga mereka lebih tinggi, lebih panjang juga kakinya dan segala macam, dan kebutuhan untuk ini bawa papan surf, bawa Oh, anjing iya di betul. depan kan mungkin kalau di Jakarta kayaknya agak cukup membahayakan ya. Tapi kalau misalnya di Bali mungkin karena juga berkendaranya juga lebih santai, kemudian juga jalannya juga tidak terlalu lebar-lebar, jadinya masih banyak yang bisa bawa peliharaan dan juga bawa papan surfing juga di motor gitu. Betul. Tapi ini ngomongin soal Bali juga, ini satu WNA ya. Satu WNA asal Amerika yang nggak tahu deh belum ini ya, tapi asumsi kita adalah dia wisatawan gitu ya, yang merecok di Bali dan bahkan sempat menyiramkan solar ke salah satu masyarakat Bali di sana juga ya, salah satu korbannya juga Ibu Sri. Coba kita cek dulu ya. Ini juga Detikers cukup bikin concern juga ya, karena memang sebetulnya juga si WNA ini juga melakukan baku pukul dengan sejumlah pekerja proyek di Jalan Pantai Suluban, Desa Pecatu, Badung, Bali. Nah, dan bahkan sebenarnya juga membawa senjata tajam yang bentuknya tuh menyerupai parang gitu. Dan sebenarnya cukup ini juga ya bikin concerning karena si WNA ini inisialnya adalah MD. Ini juga masih lumayan muda, usianya baru 29 tahun Oke. gitu. Younger than me. At least. Gitu ya. Dan menyerang satu. Kenapa sih? Ya bukan berarti ketika udah mature juga boleh begini ya. Ini bukan satu yang harus dicontoh nih ya. Tertangkap kamera juga Detikers apa yang dia Itu dia yang lakukan. begini. Bukan yang ini, dia yang di sini ini warga nih. Oke. Kan ini beda oponen Kak. Iya, benar. Ya kan, dia nih lagi diusahakan lagi berusaha diamankan gitu ya.
Bahkan sebenarnya yang cukup bikin geger adalah dia ini menyiram perempuan bernama Ibu Ni Komang Sri Hartati Rahayu Ningsih berusia 47 tahun dengan solar gitu saat membersihkan alat berat juga gitu. Bahkan sampai mendorong juga dan bahkan menyentuh pipi korban gitu ya. Akhirnya Bu Sri ini terjatuh, mengalami pandangan buram dan juga merasa pusing. Dan juga korban ini mengalami luka benda tumpul ya akibat benturan benda tumpul dan juga luka-luka lecet pada siku dan juga lutut gitu ya. Mudah-mudahan udah diamankan dan menurut aku sih nggak boleh ada negosiasi lagi, harus langsung deportasi aja. Betul. Gitu. Ini udah terlalu berbahaya sih perangainya begitu ya, kelakuannya. Kalau bicara juga soal Bali memang kayaknya nggak habis-habis ya kelakuan nyeleneh dari para warga asing yang berwisata di Bali atau yang sedang ada di Bali tuh. Bahkan beberapa waktu lalu kita juga sempat ada yang sampai ngebakar mobil. Banyak deh, you name it, sampai kita lupa juga. Bahkan kalau misalnya kita mampir ke Instagramnya Mbok Niluh Jelantik, itu pasti tiap hari ada aja yang lapor ke Mbok Niluh soal kejadian-kejadian luar biasa warga negara asing yang ada di Bali. Termasuk ini juga ada, gue baru ngelihat 18 jam yang lalu, HP bule dirampas dalam hitungan detik di depan Poltek Par. Kejadian terekam CCTV. Bahkan dia tuh bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang harusnya bule tuh nggak melakukan itu tuh. Kayak ngejambret, ngerampas handphone. Oh iya. Bukan dia korbannya. Ternyata dia sesama wisatawan berarti ya. Iya. Itu dia. Sorry. Handphone bulenya yang dirampas ya. Tapi masih belum diketahui siapa yang melakukan perampasan ini. Tapi ya itulah bahwa kejadian-kejadian tidak menyenangkan kerap kali terjadi di Pulau Dewata yang mestinya menjadi tempat yang sangat aman dan menyenangkan buat orang-orang yang pergi ke sana, karena pasti orang ke Bali itu buat cari ketenangan kan? Setuju gitu. Ya mudah-mudahan bisa ditindak tegas juga gitu ya. Karena harus wajib. Sudah terlalu banyak kayaknya juga ya wisatawan asing. Walaupun juga nggak menutup kemungkinan juga wisatawan domestik juga kalau melanggar aturan gitu ya. Apalagi di rumah sendiri juga harusnya juga malu gitu. Dan juga ditindak tegas juga ya. Tapi masih dari Bali juga nih ya, salah satu proyek yang diharap-harapkan juga bisa menjadi satu destinasi, satu daya tarik baru juga di Pantai Klingking. Betul, di Pantai Klingking juga ya. Si lift kaca yang rangkanya ini sudah terbangun. Sudah 70% gitu ya. Terakhir kali kalau nggak salah progresnya disampaikan ke kita. Tapi batal katanya. Diminta batal. Ya, karena ditemukan juga 5 pelanggaran yang dilakukan oleh investor proyek lift kaca ini. Ya, jadi akhirnya juga Gubernur Bali, Wayan Koster ini juga ya meminta untuk dibubarkan saja proyeknya ya. Dibatalkan gitu. Ini lift setinggi 180 meter ya, dan investasinya mencapai 200 miliar rupiah. Ada beberapa pelanggaran yang juga disebutkan kenapa sebetulnya pembangunan lift itu di stop. Yang pertama adalah pelanggaran tata ruang. Ini katanya. Tapi kenapa bisa lolos izin ya ketika itu terjadi? Pokoknya ini tertuang dalam Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bali 2009-2029. Bahwa pembangunan lift kaca beserta bangunan pendukung di Pantai Klingking berlokasi di kawasan Sempadan Jurang. Yang kedua adalah pelanggaran lingkungan hidup. Katanya proyek lift kaca ini tuh disebut tidak mendapatkan izin kegiatan PMA yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Yang ketiga adalah pelanggaran perizinan. Ya, jadi perizinan tersebut itu tidak mencakup jembatan layang penghubung yang panjangnya tuh 42 meter dan lift kaca seluas 846 meter persegi serta tinggi 180 meter gitu.
gitu. Jadi perizinannya itu nggak lengkap gitu ya. Yang keempat, pelanggaran tata ruang laut ya. Adapun bentuk pelanggarannya itu si fondasi betonnya itu berlokasi di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan, subzona perikanan tradisional. Dan juga pelanggaran wisata berbasis budaya ya, yaitu adalah pelanggarannya si proyek ini mengubah orisinalitas daerah tujuan wisata. Jujur ketika lo nyebutin 5 pelanggaran berat itu, gue cuma bertanya kenapa proyeknya bisa dimulai kalau kelima hal tersebut belum bisa diamankan gitu, belum mendapat validasi, karena mestinya proyek dengan nilai sebesar itu, kemudian juga cakupan tanggung jawab sebesar itu, mestinya sih sudah mengamankan seluruh prasyarat yang harus disediakan sebelum proyek itu dimulai. Tapi udah 70% lebih baru nih diumumkan, dan yang bikin kita juga akhirnya bertanya-tanya apakah kejadian ini kemudian diselidiki gara-gara viral, atau viralitas, atau memang ini juga sudah jadi kajian sejak lama begitu. Tapi kalaupun sejak lama, kenapa bisa sampai 70%? Karena kalau misalnya sampai ini sudah dapat teguran ya Za, bahwa mereka punya beberapa hal yang masih belum dipatuhi, harusnya tidak dilanjutkan proyeknya, nggak sampai 70%. Betul, nggak sampai sejauh ini ya gitu. Bahkan sebenarnya juga ada beberapa poin yang walaupun ini kita juga awam ya, kita juga tidak main proyek. Tapi kita bicara bicara soal yang dilanggarin itu seharusnya tuh hal-hal yang harus di checklist dulu loh sebelum berjalannya proyek pembangunannya gitu. Benar, dan kalau bicara soal proyek investasi, apalagi ini asing PMA, ini bisa jadi tendensi buruk justru buat iklim investasi kita, karena kok bisa seceroboh itu, semudah itu membatalkan izin sebuah proyek yang sudah dimulai cukup banyak, sehingga ini jadi tendensi negatif pasti buat para investor yang mungkin mau mencoba untuk berinvestasi di tanah air gitu. Mudah-mudahan ini bisa ada klarifikasi lebih jelas lagi ya, baik dari pemerintah Provinsi Bali juga pemerintah pusat begitu, terkait dengan proyek yang akhirnya dibatalkan ini. Bagaimana sebenarnya titik permasalahannya sehingga ini tidak bisa kita salahkan nih bahwa proyeknya melakukan hal dengan legalitas yang masih belum jelas. Kemudian juga di satu sisi pemerintah pusat semacam ada pembiaran gitu, sampai akhirnya kejadian ini berujung kepada viralitas yang akhirnya membuat pemerintah akhirnya menyelidiki bahwa ada pelanggaran berat yang ditemukan. Betul. Jangan sampai ini kejadian lagi, terulang lagi, karena kalau sampai itu kejadian terulang lagi, gimana kita mau ngejar investasi yang saat ini sudah dikejar banyak sama negara-negara tetangga kita gitu. Iya, mudah-mudahan bisa menjadi concern juga, perhatian khusus, perhatian lebih, termasuk juga harus menyusun strategi nih gimana biar para investor yang lagi akan atau lagi sedang melakukan kegiatan investasi juga di dalam negeri juga jadi nggak kabur, jadi nggak takut gitu dengan adanya kejadian seperti ini. Kita nggak mendukung proyek yang salah, tapi kita cuma pengen supaya ke depannya ini tidak jadi tendensi negatif buat investasi kita, karena kan dari berbagai macam sumber pertumbuhan ekonomi kita saat ini yang mau digenjot cukup kencang itu adalah investasi yang pada akhirnya nanti akan bisa menciptakan lapangan kerja dan akhirnya bikin ekonomi kita tuh bisa tumbuh lebih kencang lagi gitu. Apalagi sebenarnya juga ini akan menjadi perhatian juga ya, karena memang udah Bali gitu ya, satu pulau yang memang juga cukup nggak ngapa-ngapain aja dia cukup menyedot perhatian gitu ya, mata kuat ya. Betul, mata dunia juga memang sudah tertuju di sana, apalagi juga ini menyangkut proyek sektor pariwisata yang memang juga tulang punggung, tulang rusuk, tulang kering sampai semua tulang lah ya, sampai juga. Tulang yang tulang di Medan juga, di Medan juga ikut di bawah-bawah gitu, dari Bali. Makanya ya kita doakan yang terbaik juga buat Bali kalau begitu. Ya, jujur penasaran sekali lagi dikit keterangan dari perusahaannya sih. Sampai saat ini belum ada kayaknya dari perusahaan responsnya terhadap putusan yang telah disampaikan sama Gubernur Bali Wayan Koster. Tapi penasaran
bagaimana respons mereka terkait pelanggaran berat yang disampaikan sama gubernur gitu ya. Oke, baiklah. Beralih kita ke ini Mancanegara? Bukan? Ini internet masuk kampung. Desa. Masuk desa. Itu Oh, iklan banyak. apa ya dulu ya? Listrik masuk desa. Air masuk desa. Internet masuk desa? Enggak, bukan internet. Bukan ini dong, bukan ABRI masuk desa dong. Bukan, sesuatu sumber daya. Air Sudekat. Sumber air Sudekat. Nah, Bukan. nanti aku cari ya iklannya. Kayaknya iklan TV zaman dulu banget deh. Kayaknya apa listrik ya? Semua yang tadi lo sampaikan sejujurnya kayak pernah jadi iklan deh, bahwa listrik masuk desa akhirnya, air dekat, kemudian juga apalagi internet, Sinyal. konektivitas gitu ya. Pastilah sampai saat ini juga kita masih berjuang untuk bisa menyempurnakan itu semua hadir merata di seluruh penjuru Indonesia. Kenapa ada apa dengan internet? Ini juga salah satu upaya ya biar pemerataan aksesibilitas terhadap internet di Indonesia, terutama juga dengan harga yang terjangkau ini semakin oke lagi gitu. Internet cepat tapi dengan harga terjangkau ini sudah mulai tersedia. Kita cek dulu ya, apakah cepat dan terjangkau ini dua suku kata yang dua kata sifat yang juga harus melekat sama si internetnya itu ya. Harus. Ini disampaikan sama Wamenkom Digi, Pak Nezar Patria, mengatakan bahwa kolaborasi penyediaan layanan internet cepat ini menjadi terobosan nyata untuk mempercepat akses digital di seluruh Indonesia. Nah, teknologi yang bakalan ada ini tuh adalah proyek internet murah berbasis Fixed Wireless Access, FWA, 5G. Di pita frekuensi 1,4 GHz BCA apa Kak? Gigahertz. Gigahertz bisa. Ya, right? GHz juga nggak apa-apa, nggak salah. Oke. Teknologi ini memungkinkan layanan internet berkecepatan tinggi tanpa perlu menunggu pembangunan jaringan fiber optik yang selama ini menjadi kendala utama di banyak wilayah ya. Ini data menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet pita lebar tetap di Indonesia masih cukup rendah dengan kecepatan unduh yang berada di posisi ke-9 dari 10 negara di ASEAN. Makanya diperlukan adanya program ini ya. Biaya internet tetap juga masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN ini. Makanya melalui kolaborasi ini ya antara Surge dan juga Orex SAI membuka jalan bagi hadirnya internet rakyat. Namanya ya, nama programnya adalah Internet Rakyat. Ini adalah layanan internet Netrak. Internet buat rakyat. Internet. Jadi pengen ini telur kornet. Indomie telur kornet. Sorry, fokus ya. Jadi layanan internet rumahan ini, layanan internet ini diperuntukkan untuk pengguna rumahan ya. Ini kecepatannya tuh hingga 100 Mbps, 100 megabyte per second. Kuotanya unlimited dan tarif flat sekitar Rp100.000 per bulan. Dan bahkan beberapa media menyebutkan adanya promo Rp29.000 untuk periode terbatas gitu. Pokoknya ada 2 kanal pendaftaran, yaitu adalah internetrakyat.id dan juga mytelemedia.id gitu ya. Oke. Ya, kalau Coba memang diceki. koneksinya bisa menyentuh sampai 100 Mbps ya, harganya 100.000, ini cukup murah sih sebenarnya. Unlimited lagi ya. Dan yang nggak boleh dilupakan juga soal bagaimana ini konsistensi sinyal yang sepanjang waktu bisa diandalkan sehingga tidak menjadi sebuah colongan gitu buat masyarakat yang sudah menggunakan akses ini. Tapi bagus internet buat rakyat harus, karena dengan adanya internet masyarakat bisa terkoneksi dengan dunia yang lebih luas lagi sehingga akan bisa bertemu dengan banyak calon-calon pelanggan baru juga buat para teman-teman UMKM juga. Amin. Ya terutama juga untuk, nah ini nih ada salah satu hal yang menarik juga bahwa semoga kita kalau misalnya menyebutkan daerah-daerah yang paling luar gitu ya. Sekarang menyebutnya adalah dengan daerah terdepan gitu, bukan 3T. Nah, bukan
terluar tapi terdepan. Karena biar mereka ya maksudnya terutama juga di daerah-daerah tersebut itu juga yaitu tadi apa tuh namanya, internet tuh mungkin belum bisa secara maksimal optimal masuk ke sana karena memang ada hambatan karena belum bisa pasang fiber optik atau mungkin juga sutet tuh buat internet bukan sih? Apa? Sutet. Kenapa buatan apa? Buat internet bukan sih? Buat listrik. Buat listrik ya. Atau mungkin pemancar lainnya tuh sekarang berarti udah nggak perlu tuh. BTS. Oh BTS ya. Itu dia. Oh. It happened to be one of my favorite songs back in the days when Dynamite? pandemic hit. Oh iya Dynamite. iya benar-benar. Dynamite itu yang sama Halsey bukan sih? Bukan, beda. Gue cukup tahu karena setelah Dynamite muncul kayak Ada Butter. sumpah Dynamite itu kan dia kayak revernya ke Michael Jackson kan. And Iya, I'm iya. Michael Jackson die hard fan and terus kayak wih bagus lagi nih Kita kepo. music videonya. Jadi kayak wah ini apa sih nih BTS gitu. Di momen itu gue belum tahu BTS. And then ngulik wah. Makanya gue tahu beberapa lagu hitsnya termasuk si yang sama Halsey itu Iya. Boy With Oh Love ya. mama. Iya, Boy With Love. Na. Oke. Nah, Oke. jadi kan kalau internet merata di seluruh Indonesia semuanya bisa dengerin lagu BTS. Betul. Bisa, maksudnya nggak cuman bisa dengerin lagu BTS aja, bisa streaming film-film dokumenter, bisa streaming film-film edukasi. Bisa nonton Detik Sore. Bisa nonton Detik Sore. Jadinya bisa mengakses. punya banyak literasi soal apa what's lo- happening in Indonesia right now. Dulu zaman sekolah pernah ini nggak kayak apa ya, punya media belajar yang dari internet gitu loh. Kalau sekarang mungkin di YouTube tuh udah banyak banget kan. Kalau misalnya anak kecil tuh sekarang punya Miss Rachel. Gue gak tahu. Itulah pokoknya. Pokoknya ada channel-channel YouTube buat edukasi ya. Tapi kalau dulu kan sebenarnya YouTube-nya belum gue nggak tahu deh, kayaknya gue nggak punya memori dengan YouTube ya pada saat gue sekolah. Tapi dulu tuh ada namanya Khan's Academy. Gak tahu. Kalau sekarang anak-anak kuliah punya Coursera. Coursera dari websitenya kan kita, atau enggak Masters Academy, The Masters. Nah dulu tuh ada Khan's Academy, pernah nggak? Lo nyobain? Iya, jadi kayak jawab-jawab pertanyaan gitu, kayak kuis-kuis online. Gue jujur ke warung internet atau warnet saat itu nonton Khan's YouTube Academy nggak sih? video-video musik. Linkin Park. Vivo ya? Vevo. Vevo. Nonton MTV, pokoknya live performance juga. Nah. Gue downloadin tuh video-videonya. Nah kalau sekarang mah ruang guru lah. Iya betul. Bener gak sih gitu. Nah dulu kan kayak belum ruang ada. guru. Iya tuh namanya Khan Academy. Oh, ini lo akses ke warnet saat itu? Komputer bapak gue. Oh di rumah? Di rumah kita cuma punya satu. Iya. Di rumah sih gue main ini. Tau gak yang bola yang harus disamain gitu. Aduh lupa lagi gue namanya. Sumpah itu permainan Zuma. killing time banget. Bukan, sebelum Zuma. Bola guys, jadi dia kayak Zumbol. Zuma bola. sumpah itu seru banget mainnya. Bolanya ada warna biru, ada warna kuning, ada warna merah, ada hijau. Tapi kan digituin juga, plup, terus dia ngilang kan. Tut. Bukan yang kayak gitu. Aduh lupa lagi, please kalau ada yang tahu. Bolanya komen dong. diapain nih bola? Lupa gue dia diapain, pokoknya bolanya ada banyak, ada kuning, ada hijau. Ya, clue lainnya diapain bolanya? Disamain kayaknya deh, tapi nggak dilempar kayak bubble gitu, bukan. Tapi disamainnya gimana? Gak ngerti, lupa. The only clue I know is ya bolanya warna-warni, ada warna hijau, kayak bola biliar apa bola kasti gitu, lupa deh. Itulah Dulu gue main road race. road race Seru banget bisa nendang orang di komputer. sambil balap motor. PS1 itu bukan komputer. Enggak, tapi di komputer, Oh Mas. iya. Iya. Komputer tuh gue masih mainnya bahkan bukan Zuma ya. Zuma tuh udah Sini modern kesini, tuh, udah kesini-sini. iya. Aduh, naon sih namanya itu ya. Detikar sebentar ya, kita cari dulu Tuh, ya. Ini seru lumayan. banget Road Rash. Oh, bukan Road Nggak Race tapi pernah. Road Rash. Jadi bisa Oh, sambil ini cuma komputer yang Pentium 4 guys. Gue belum punya Pentium 4 back in the days. Iya, emang Pentium 4 bagus.
Oh lu udah Intel Core ya? Gak tahu gue, gak ngerti. Iya. Ya ampun, kok orang main ini 91? Gue gak 91 kok. Panik sendiri. Langsung klarifikasi. Kita balik dulu sambil kita cari kira-kira games apa yang dulu kita suka mainkan juga di komputer ya. Nanti habis ini kita balik lagi. Masih ada keseruan lainnya juga. Pokoknya masih ada Detik Sore, oke? Gak cuma hore-hore. Masih di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Akhirnya kita tahu game. Tetap ya, kita Iya, masih bahas. yang tadi kita sempat cari-cari, Namanya Magic adalah? Balls namanya. Oke. That's it. Itu namanya. Mudah ya namanya ya. Baik, abis ini kita akan membahas, sebenarnya kita mau mereview aja sih ya. Memberikan informasi yang terkini, recent update-nya Detikers dari berita soal polemik di internal PBNU yang meminta Gus Yahya untuk mundur begitu ya, dari sebuah kesimpulan sebuah rapat yang kemudian beredar di media sosial, hingga akhirnya Gus Yahya disebut tidak bisa mundur atau tidak mau mundur, dan sampai tadi tuh kita juga sempat bilang bahwa rapat atau keputusan kemudian berlanjut kepada pertemuan dengan para ulama gitu, ulama PBNU, dan kemudian ini udah ada informasi terkininya soal polemik ini bahwa sepakat tidak ada pemakzulan Gus Yahya, alias tetap lanjut terus Gus Yahya menjalankan sisa periode kepemimpinannya sebagai ketua PBNU gitu. Oke, dan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf ini memberikan penjelasan mengenai posisi dan kewenangan rapat syuriah dalam struktur organisasi NU. Dijelaskan bahwa rapat ini tidak memiliki hak untuk memberhentikan pengurus, sebab mekanisme tersebut itu sudah secara jelas ya diatur dalam ADART. Gus Yahya menyampaikan bahwa rapat harian syuriah ini tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan mandataris organisasi, dan rekomendasi yang muncul dalam rapat harian syuriah ini juga tidak dapat dijalankan secara organisasi. Justru menurutnya hal itu dapat memicu ketegangan internal. Karena itu Gus Yahya juga mengajak seluruh pihak agar berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Upaya cek fakta dan klarifikasi dinilai penting agar tidak terjadi fitnah. Nah, di dalam kesempatan yang sama dijelaskan juga oleh beliau ya, bahwa para kiai yang hadir dalam rapat ulama malam itu tidak memiliki kubu atau keberpihakan. Menurutnya sekitar 50 kiai yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual ini merupakan satu komunitas yang utuh gitu. Right. Mungkin buat Detikers yang belum catch up sama apa sih sebenarnya yang terjadi, yang pasti situasi internal di PBNU itu sempat memanas dalam beberapa hari ini setelah adanya sebuah kesimpulan rapat harian syuriah PBNU yang beredar di berbagai grup percakapan di media sosial, dan kemudian dalam rapat tersebut disebutkan ada dua keputusan, bahwa yang pertama Gus Yahya diminta mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam 3 hari sejak menerima putusan tersebut. Kemudian adalah syuriah PBNU akan memberhentikannya jika Gus Yahya tidak melanjutkan putusan tersebut begitu. Nah kemudian ini dijelaskan juga bahwa rapat syuriah tersebut tidak berwenang memberhentikan kepengurusan. Jadi bahwa posisi rapat syuriah menentukan keputusan yang tadi diambil dua keputusan itu tidak sahih begitu untuk bisa memberhentikan kepengurusan dari kepemimpinan Gus Yahya. Dan rapat harian rapat harian syuriah ini tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan mandataris organisasi. Jadi begitu Detikers, sepertinya keputusannya sudah valid ya, bahwa tidak ada lagi tidak bisa diperkenankan untuk melakukan pemberhentian kepengurusan karena tidak sesuai dalam ADART yang berlaku. Jadi untuk soal bagaimana kepengurusan kepemimpinan selanjutnya itu masih dilanjutkan oleh Gus Yahya.
Begitu Detikers ya. Jadi ada beberapa fakta juga ya. Ini dikutip dari Detik Jatim juga. Penolakan Gus Yahya juga untuk mundur dari PBNU. Yang pertama adalah ya jelas ya tegas menolak mundur gitu. Karena memang sudah mendapatkan amanah katanya dari Muktamar untuk 5 tahun pada Muktamar ke-34 lalu. Fakta yang kedua adalah mandat 5 tahun itu akan ya dijalankan selama 5 tahun dan beliau itu sanggup. Ketiga juga belum menerima surat resmi dari Syuriah dan beliau tuh tidak menerima dokumen fisik terkait risalah syuriah gitu. Jadi belum ada dasar formal untuk menanggapi. Yang keempat ini menyoroti keabsahan risalah di medsos. Yang kelima tegaskan syuriah tidak punya wewenang untuk mencopot ketum. Dan yang keenam sebut para pengurus syuriah ini akan menyesal ya karena tidak mendapatkan informasi lengkap sejak awal. Dan juga yang ketujuh membantah adanya konflik dengan Gus Ipul gitu ya dengan Sekjen PBNU lainnya Syaifullah Yusuf gitu. Jadi mari kita move on ya untuk selanjutnya ada banyak sekali isu-isu substansial di negara ini yang harus dibahas dan kemudian diperbaiki dan kemudian untuk bisa memberikan kesejahteraan lebih banyak lagi buat masyarakat Indonesia secara lebih merata. Jadi mudah-mudahan konflik dalam internal PBNU ini bisa segera diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya karena pasti juga ini ada hubungannya pasti pada akhirnya nanti untuk kemaslahatan umat pada akhirnya. Setuju, termasuk juga ajakan buat masyarakat Indonesia ya untuk bisa menyikapinya juga dengan bijak ya dan diserahkan juga sebetulnya dengan yang berwenang lah ya gitu dari PBNU-nya sendiri untuk memutuskan atau membuat kebijakan sesuai dengan amanahnya masing-masing ya. Right. Kalau PBNU sih aku kurang paham. Tapi kalau PBSI aku suka merhatiin juga. Wow, coba kasih tahu ada update apa? Smash! Smash! Do you like to play badminton? Kita belum move on Kak, ternyata masih ada. Oh iya, padahal kita udah bilang smash tadi ya. Nah ini Gus Ipul, Menteri Sosial yang juga sempat ditanyakan sama teman-teman media, mestinya juga karena beliau juga bagian dari Nahdlatul Ulama. Jadi kabarnya memang kan bukan hari ini sih, akan diadakan pertemuan begitu dengan para alim ulama untuk membahas ini lebih lanjut. Teman sampai hari ini belum diketahui kapan persisnya pertemuan tersebut akan dilangsungkan. Dilaksanakan. Ya. Kita nantikan aja berarti kalau begitu ya. Kira-kira akan seperti apa pertemuannya, apa-apa saja yang dibahas gitu karena pastinya juga ya kita juga tahu bahwa yang akan di brought up adalah ya untuk kepentingan umat juga gitu. Betul. Anyway, jangan lupa besok saksikan Detikcom Awards Detikers yang akan diselenggarakan mulai dari jam 1 sampai jam malam hari karena ada 2 sesi dibaginya ya, ada jam 1 ada jam 7. Ini adalah sebuah ajang prestisius yang selalu diadakan oleh Detikcom untuk mengapresiasi para insan Nusantara yang telah berkontribusi merajut Indonesia secara gemilang. Wow, gua tuh gak berasa ya udah dari Detik Awards ke Detik Awards lagi. I remember that we announced this ketika masih di atas sebelumnya ya. gitu, bahwa Dan kita juga akan punya. Keren. Ada Indi di sana untuk Detik Sore. Kayaknya Eiza mukanya agak mirip sama Indi, jadi agak siwer dikit pakai foto karena Indi. sering bareng kali Sering ya. bareng, betul. Gitu. Besok Aku Eiza kaget, akan aku di kira- Detik Pagi barengan. Kak, aku kira ini kamu yang akan nge-host Detik Awards juga. Enggak. Kamu berkontribusi apa dalam Detik Awards? Aku akan memantau Detikcom Awards berlangsung dengan baik apa enggak. Keren. Masih Orang idam kali penting gua. nih sebelah gue. Kebeliauan beliau sangat beliau gitu. Ada stiker of the year deh buat gua. Berarti kamu udah
take a peek dong, kira-kira siapa yang menjadi nominasi. Aku udah tahu siapa aja yang akan para menjadi jawara dalam pemenang. apresiasi yang akan digelar besok hari. Tapi rahasia, kita akan keep sampai besok di jam 1, akan dimulai di detik.com, bisa disaksikan secara live ya Detikers ya. Oke, satu Kemana lagi kita? ke Singapura. Kamu sempat lihat gak video Ariana Grande di attack sama satu, kayaknya bahkan gue Aku gak lagi yakin dia memperhatikan fansnya. interaksi antara Ariana Grande dan Cynthia Erivo. Bener, Glinda dan Elphaba. Elvi. Kalau Ariana Grande-nya kan nyebutnya Elvi, bener. Oh gitu? Iya, dia di yang pertama kan Wah, nggak notice lagi. panggilan akrabnya Elvi gitu. Oh. Ini loh tas Louis Kalau Vuitton. cinta, emang itu lagu siapa? Gak tahu. Kalau cinta. Kayak... Kenapa ada apa dengan yang terjadi di Singapura kemarin? Nah ini sebenarnya juga videonya beredar juga udah lumayan udah lumayan lama juga. Karena sebenarnya Indonesia juga mengirimkan perwakilannya ya, yaitu Raisa juga hadir nih di gala premier carpet premier Wicked for Good ya? Wicked for Good di Singapura gitu. Ada beberapa selebgram Indonesia juga yang sebenarnya juga jadi tamu undangan lah di sana. All I know adalah karena aku lagi lihat aja postingannya Raisa gitu, ketemu sama Ariana Grande dan segala macam. Selamat ya Raisa ya, jadi artis solo wanita terbaik di AMI Awards. Udah kesini loh. Nah, tapi sebenarnya selain keseruan itu, nah juga ada nih si Johnson Wen. Ini dia namanya Johnson bener-bener, Won? ini nih si Freak ini gak apa-apa Dia kita tuh ngomonginnya. dia Freak. tuh kewarganegaranya apa sih? I think Australian ya. Karena Oke. juga kukira juga dia adalah orang Singapura iya. gitu. Karena kayak agak Asian gitu kan. Bener. Nah dia nih bener-bener kayak ngedabruk si Ariana Grande menerobos security dan segala macam, bener-bener Gila, langsung Elvi. Heeh. rangkul gitu. ya. Dan bahkan sebenarnya ini tuh juga kita nggak perlu ngedig in repot-repot karena dia sendiri juga ngepost di sosial medianya dia bahwa dia pernah ngelakuin hal yang sama di konsernya Katy Perry. Oh. Bahkan dia sampai naik ke atas panggung dan ngerangkul Katy Perry pada saat dia lagi Nggak cuma ada konser Katy Perry di bahkan mana. The Weeknd juga. The Iya, Weeknd The terus Weeknd. apa yang 3 orang bersaudara itu? The Powerpuff Jonas Girls. Brother. Jonas Brother. Dia juga hadir di sana. Powerpuff Girls bersaudara ya? Iya, 3 ya? iya. Oh iya. Ya itu juga sih. Oke. Maksudnya itu juga bersaudara, tapi yang dimaksud adalah Jonas Brother. Jadi cukup banyak para public figure yang sedang bertampil gitu ya di muka umum, kemudian dia tiba-tiba masuk ke dalam Kerumunan gitu ya. ke Line, dalam ke dalam area yang seharusnya dia tidak ada di sana gitu, clear area. Oke. Jadi nggak boleh lagi balik ke Singapura sampai di blacklist gitu sama negara Itu dia. Singapura untuk bisa masuk ke dalam negara tersebut. Siapa namanya tadi? Johnson Wan. Johnson Wan. Bentar. There you go. Karma does really exist. Nah, ini sebenarnya ini juga bisa jadi inspirasi juga ya. Oh. Buat bukan. Karena kan kita juga menghadapi situasi WNA yang merusuh gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan sama Singapura sama si Wen ini, oke? Oke. Jadi, menurut laporan CNA, Wen ini dijatuhi hukuman 9 hari penjara Oke. karena dianggap membuat gangguan publik. Nah, setelah masa hukumannya selesai, dia dideportasi langsung pada hari Minggu dan dilarang kembali masuk ke Singapura. Rasain lo, Gitu. John. Sebenarnya hukuman Wan ini terbilang ringan karena maksimalnya tuh adalah kurungan 3 bulan, denda 1.500 USD atau setara 24,5 juta. Murah gak sih? Murah. Ya untuk gangguin Ariana Grande kayak Mana ya. Ariana Grande-nya kelihatan ringkih banget lagi. Kan dia I'm trying not to say that. enggak karena Gitu. beliau adalah sosok kecil dan kemudian juga Iya. mengenakan gaun Gaun yang yang juga cukup terbuka. besar. Iya, jadi kita ngelihat kayak
anak Imut remaja yang gitu. kecil dan kalau Gue tuh sama Ariana Grande sama tahu tingginya. Tinggi ya. Bukan nada tingginya kalau dia kan, serius dia segitu. ya. Detikers bisa Google aja. Tinggi Eiza Ariana Mafira. Grande. Nah, gitu. Sama gue. Kita tinggalin dulu deh nih Ariana Grande ya. Dia kayaknya udah baik-baik aja balik ke Amerika lagi mau bikin album Hopefully ya. baru katanya. Sorry ya, Kita Riri. mau kembali ke Brigadir Sorry, Anissa Ari. untuk menyaksikan kembali seperti apa kondisi lalu lintas sore hari ini di Jakarta dan sekitarnya. Silakan Brigadir Anissa tunjukkan pesananmu. Hai. Selamat Nah. sore Brigadir Terima Anissa. kasih. Wah bener, langsung ditunjukkan pesonanya juga, apalagi juga dengan angin sepoi-sepoi. Ya kan tuh, pitanya sampai melambai-lambai, daun-daun di belakang juga melambai-lambai juga. Terlihat bahwa angin cukup kencang ya di sana ya. Benar ya Brigadir Anissa ya? Iya benar. Silakan kalau gitu laporannya monggo. Ya, terima kasih rekan di studio juga selamat sore Detiker. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini masih di kawasan DKI Jakarta, khususnya di kawasan Jakarta Selatan. Untuk sore hari ini bisa kita saksikan bersama tepat di belakang saya situasi arus lalu lintas di jalur arteri, ya ini dari arah Cawang yang akan mengarah ke Tendean maupun yang akan mengarah ke Kuningan. Terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintasnya masih terpantau ramai dan lancar. Yang sudah terlihat dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati karena banyaknya kendaraan yang keluar masuk, mengingat di kawasan ini dan di sepanjang jalan ini merupakan kawasan perkantoran. Dan juga kami himbau bagi para pengendara untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur Anda karena trotoar hanya diperuntukkan untuk para pejalan kaki. Dan untuk dari arah sebaliknya pada sore hari ini pemirsa juga situasi arus lalu lintasnya sudah mulai terlihat adanya peningkatan, namun arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan memperhatikan laju serta batas kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI untuk kendaraan roda 2 dan juga untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan. Dan juga pemirsa kami informasikan mengingat kondisi cuaca di kawasan DKI Jakarta yang tidak menentu, kami himbau bagi para pengendara untuk kendaraan roda 2 khususnya untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota untuk sore hari ini masih terpantau kondusif lancar di kedua arahnya. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan untuk tidak mengoperasionalkan telepon seluler saat berkendara guna untuk tidak mengganggu konsentrasi Anda saat berkendara. Dan dari arah sebaliknya juga pun pada sore hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan untuk selalu memastikan saldo e-tol Anda dalam keadaan cukup dan juga BBM Anda dalam keadaan cukup sebelum Anda memasuki pintu tol. Dan juga untuk di jalur arteri bagi Anda untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga kami selalu mengimbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga kendaraan Anda dalam keadaan yang layak dan untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15009 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini, silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Anissa atas laporannya. Ya, Dengan mudah-mudahan hari ini- melambainya pita biru Brigadir Anissa menandakan operasi zebra masih berlangsung ya. Tuh. Brigadir Anissa, jadi hati-hati buat para pengendara, jangan coba-coba melanggar lalu lintas. Benar, bukan karena takut sama ibu bapak polisi yang di jalan, tapi buat keselamatan diri sendiri ya. Jangan sampai mencelakakan. Betul, Kak. Betul. Karena jangan nggak ada yang sampai jualan kepala. Bener, pundak, lutut, kaki itu nggak ada onderdilnya di mana-mana ya. Jadi jaga keselamatan untuk diri sendiri dan juga orang lain juga di jalan. Terima kasih ya Brigadir Anissa sudah mengingatkan kita dan selamat Terima bertugas. kasih Kak. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sore-sore enaknya sih lari Cimo bojot. sih. Jauh. Disitulah terlihat perbedaan kita. Boleh nggak klip potongan tadi? Potongin ya. Iya. Buat gambaran Sore-sore produk. enaknya cimol bojot sambil lari. Menurut gua
keseglong sih? Tahu nggak? Keseglong itu adalah spesifik banget apa tuh namanya istilah bahasa Sunda. Kalau lo keselak tapi sesuatu yang bundar. Oh, itu Glong. namanya apa? Keseglong. Keseglong. Iya. Aduh, keseglong nih. Nah, jadi kayak keselak tapi kan keselak tuh macam-macam kan, ada yang keselaknya tuh nasi apa, nah keseglong tuh kayak sesuatu yang bundar gitu loh. Yeah. Koin Gua lah, tahu. permen. When it comes to Sundanese, untuk masing-masing kondisi itu ada sebutannya ya, ada istilahnya ya. Kalau dia keselaknya gara-gara benda bulat itu tadi keseglok. Keseglong. Keseglong. Kalau keselaknya gara-gara berita artis beda lagi. Apa tuh? Ya nggak tahu gua. Pokoknya beda aja. Abis ini kita balik lagi Detikers. Ini adalah segmen terakhir kita. Abis ini kita akan bertemu dengan the one and only Profesor Uyung. Halo dok. Halo dok. Halo dok, kalau sama Pak Suyung, kalau sama dede-dede di sekolah, halo dek. Kan masih dede-dede. Benar. Ini juga penting untuk disimak, terutama buat yang sering stres, sering jajannya nggak gue masih lagi. Ansa. Yang ringkih. Stres. Tapi bahkan juga bukan untuk yang ringkih, untuk yang nggak sering olahraga atau mungkin juga gimana ya, karena sebenarnya kasus yang menjadi korban dari kasus ini tuh usianya masih 20 tahun, masih bugar banget juga gitu. Nah, waspadalah terkena stroke di usia muda gitu. Jangan sampai ada Detikers ya, makanya harus tonton pembahasan kita yang terakhir ini di segmen Sunset Talk cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. We'll be right back. Masih di Detik Sore. Enggak cuma Detik hore-hore. Sore, kita mau ngobrol sama Detik Health. Yeah. Ada Mas Uyung di depan kita sekarang. Yoman. Mas Uyung, kita mau ngobrol soal waspada stroke. Betul. Ayo. Ayo, ini buta nada. Tiba-tiba kita nyanyiin Ariana Grande ya, Bener. musikal ya. Oh, manggil Mas aja pakai ini dia whistle. Apa tuh? Whistle register. Oh, whistle. Iya. Wiwit. Mas Uyung. Mas Uyung. Halo, Sehat halo. Mas? Tes. Halo. Karena kita kalau mau ngomongin soal berita kesehatan, informasi kesehatan, kita ya harus dalam keadaan sehat dan waras juga. Emang harus gitu ya? Karena kan takutnya, kalau gue tuh takutnya malah jadi kayak bikin deg-degan gitu loh Kak. Karena kan ini juga yang mau kita bahas adalah ternyata stroke itu bisa menyerang anak muda gitu. Padahal kita tuh dulu ngedenger stroke tuh kayaknya umur 80 gitu kali ya. Orang tua lah pokoknya ya. Orang tua lah, manulanya juga manula banget gitu. Nah sekarang di usia 20-an, mungkin waktu dulu deh Mbak Suyung, ini kan ada satu temuan gitu ya. Satu kejadian wanita usia 20 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah. Katanya sebenarnya kalau dilihat dari aktivitas sehari-harinya cukup ya normal-normal aja gitu ya. Tapi tiba-tiba kena satu serangan terus tiba-tiba dinyatakan stroke juga. Gimana tuh Mas? Ya gitu. Karena jadi awalnya kita nemu cerita yang lumayan viral gitu, banyak yang nge-share gitu. Terus ada reporter kita yang berinisiatif untuk menghubungi, terus kemudian ngobrol, cari tahu awal mulanya seperti apa, gejala yang dirasakan seperti apa, terus kemungkinan pemicunya apa juga kita ngobrol sama yang bersangkutan, terus kemudian kita diskusikan juga dengan dokter saraf tadi seperti itu. Nah yang terjadi adalah dia mengalami stroke itu di umur 20 tahun yang buat kebanyakan orang itu nggak kepikiran. Maksudnya ya seperti yang saya bilang tadi, biasanya kan kita taunya itu umur Manula lah. 40-an aja kita mikirnya itu udah masih terlalu muda gitu ya untuk terkena stroke kayak gitu. Tapi ini lebih muda lagi, 20 tahun kayak gitu ya, itu mengejutkan sih buat kebanyakan Kasus dari kita. termudanya yang pernah tercatat berapa Mas? Kalau
kalau tercatat sebenarnya itu bisa terjadi di usia berapapun, bahkan bayi baru lahir pun bisa mengalami. Cuman masalahnya ketahuan apa enggak gitu kan, kadang-kadang seperti itu, terdeteksi atau enggak. Terus apa namanya, ya memang jarang di usia muda itu, jarang tercatat, jarang terjadi, dan kalaupun terjadi belum tentu tercatat karena kadang-kadang gejalanya juga apa namanya, mungkin tidak se-obvious di umur lanjut kayak gitu. Jadi paling lagi kesambet atau apa gitu, terus nanti kan juga nggak selalu permanen kan, kadang-kadang juga stroke ringan segala macam kayak gitu tuh, ya udahlah nanti pulih juga gitu. Dan peluang untuk pulih juga lebih gede karena di usia muda itu sel-sel otaknya juga masih tumbuh juga gitu kan. Jadi ya faktor terabaikan juga ada gitu, jadi mungkin bukan nggak ada tapi kadang nggak ketahuan juga gitu. Walaupun tentu tidak bisa dipandang remeh ya, bahwa kasus ini bisa lebih katakanlah mudah quote and quote ditangani oleh si manusia berusia muda ini gitu. Iya, ya pastinya karena bagaimanapun yang namanya stroke itu kan gangguan perdarahan di otak kan, entah pembuluh darahnya pecah atau tersumbat. Nah, ketika perdarahannya itu terganggu, ada sel-sel otak yang nggak dapat nutrisi, jadi nggak dapat oksigen, nggak dapat apa yang dibutuhkan untuk survive gitu. Artinya ini serius case kan? Serius. Nah, berarti ini untuk kasus yang ini ya, si wanita dari Wonogiri ini, apa faktor pemicunya sampai akhirnya dia ya kan sebenarnya kalau stroke tuh serangannya tiba-tiba kan Mas, mostly gitu ya. Tapi kan pasti ada faktor pemicunya, terutama untuk yang di usia masih muda kayak gini. Dari ceritanya sih beberapa kali yang bersangkutan meng-highlight dia sering stres, jadi sering apa namanya, Stres ya tuh anak muda lah ya, banyak pikiran segala macam kayak gitu. 20 tahun. Gak boleh gitu, siapa tahu memang Bisa jadi ya. orang tuh beda-beda. Enggak, maksudnya wondering aja gitu, 20 tahun beban stres seperti apa yang dialami oleh orang ini? Macam-macam. Kita nggak tahu spesifiknya apa. Ada sih tadi sebenarnya, cuman aku lupa, tapi yang pasti nggak bisa juga disimpulkan stres itu sebagai satu-satunya. Sulit membayangkan orang stroke hanya gara-gara stresnya doang gitu. Di luar stroke biasanya ada kondisi penyerta yang kemudian si stresnya itu jadi pemicunya gitu. Maksudnya kalau stres doang mungkin tekanan darahnya yang meningkat, heart rate-nya yang meningkat. Nah, ketika ada misalnya taruhlah pembuluh darahnya ada yang lemah, gampang rapuh, gampang pecah kayak gitu. Nah, itu jadi pemicu kayak gitu. Jadi ada kondisi lain yang ya itu jadi faktor yang lebih menentukan. Jadi kemampuan dia beradaptasi dengan kondisi stresnya itu. Berarti sebetulnya juga kalau tadi Mas Oyung sempat bilang di usia makin muda tuh sebetulnya juga daya tahan tubuhnya juga masih, atau metabolismenya masih cukup oke lah gitu. Berarti sebetulnya kemungkinan untuk bisa kembali pulih gitu juga jauh lebih tinggi ya. Teorinya seperti itu, tapi kenapa bisa muncul di usia muda itu kan ada faktor tertentu yang itu tadi saya bilang. Mungkin pembuluh darahnya punya kondisi bawaan yang membuat dia memang gampang luka, gampang terganggu kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu tidak teratasi, ya mungkin pulih di bagian yang dia serangan itu, tapi bisa jadi itu terjadi di bagian lain kayak gitu kan setelah itu. Nah, itu kalau misalnya tidak teratasi ya kemungkinan untuk kambuh ada. Tapi yang terserang juga kemungkinan untuk regenerasinya juga masih memungkinkan. Itu sih yang membedakan antara usia muda dengan usia tua sih itu. Kalau usia tua itu tidak terhindarkan, namanya penuaan itu akan berpengaruh pada kualitas pembuluh darah, saraf segala macam kayak gitu. Jadi akan ada kondisi tertentu yang membuat dia rentan mengalami stroke itu. Nah, itu terjadi di usia muda ketika dia punya kondisi bawaan tertentu kayak gitu. Tapi dari catatan baik itu di secara global atau mungkin di Indonesia sendiri, trennya memang makin kesini yang muda-muda ini makin banyak yang terkena stroke atau gimana, Mas? Iya, tapi nggak spesifik apa ya, maksudnya sebenarnya peningkatan di usia muda itu bisa jadi dua hal, memang kasusnya meningkat atau pencatatannya yang makin baik gitu. Deteksinya juga tadinya mungkin orang lewat gitu aja, tapi setelah ini ternyata setelah dengan perkembangan teknologi, ternyata kalau seperti ini karena stroke ya, terus ketahuan ini stroke kayak gitu. Faktor kayak gitu paling besar pemicu stroke ini apa? Macam-macam. Yang paling besar sih, gitu dari berbagai macam faktor. Pola makan, gaya hidup itu berpengaruh banget. Pola makan itu kaitannya dengan gula, garam, lemak segala macam kayak gitu. Sama kayak jantung ya?
Pola makan dan juga jantung hidup. dan pembuluh darah itu satu paket. Iya, iya, Jadi iya. termasuk stroke itu kan pembuluh darahnya juga. Jadi makanya kalau di kedokteran itu kan satu spesialisasi tersendiri kan, jantung dan Oke. pembuluh darah itu nggak bisa dipisah, itu jadi satu. Bahwa kemudian itu dampaknya ke otak itu nanti bidangnya saraf, tapi akarnya di pembuluh darahnya kayak gitu. Oke, Gitu. oke, Jadi oke. satu paket. Jadi apapun yang berpengaruh ke jantung, most likely juga dia akan berpengaruh ke risiko stroke. Karena kayak apa namanya, garam gitu meningkatkan tekanan darah kalau misalnya itu berdampak di pembuluh darah yang ada di otak, ya pecahnya di otak stroke kayak gitu. Kalau faktor genetik? Genetik itu kaitannya dengan penyakit-penyakit, kondisi-kondisi tertentu, ya bisa aja kalau misalnya orang tuanya punya riwayat stroke, Pak D-nya, siapanya kayak gitu stroke, ya Bisa kemungkinan lebih dia tinggi membawa berulang. gen yang membuat dia rentan. I see. Bisa jadi seperti itu. Oke, nah sejauh ini gimana Mas apa tuh penanganan stroke juga di Indonesia secara umum lah ya? Banyak metode ya yang udah pokoknya udah makin advance pilihan tindakan. Yang paling kritis adalah bagaimana mendapatkan pertolongan secepat mungkin. Intinya sih itu sih. Semakin cepat tertangani, semakin cepat kerusakan otak itu dicegah gitu. Semakin lama sel-sel otak itu nggak mendapat nutrisi kan mati kan. Nah, bagian yang mati itu jadi kalau hard disk itu bad sector gitulah. Kalau cuman sedikit mungkin di bagian yang apa namanya nggak vital gitu, mungkin ya paling cuma lupa ingatan atau mungkin kehilangan kemampuan untuk menggerakkan anggota badan mungkin kayak gitu. Tiba-tiba kenapa gitu ya kita nggak tahu. Otak itu kan pusat koordinasi ya, maksudnya pusat koordinasi, pusat memori, pusat segala macam kayak gitu. Tergantung bagian mana yang Berarti terdampak. kasus siapa kemarin yang penyintas stroke yang kemudian berhasil Oh iya, dan bisa lolos lari dari maut lagi. itu, iya. Kompong siapa lagi? Alfa. Alfa, Iya, iya. Mas Alfa tuh kasusnya cukup rare ya, bisa selamat meskipun pertolongannya cukup lama datangnya gitu. Ya. Iya. Ya Berjam-jam loh itu. Harusnya jauh lebih singkat dari itu ya Mas ya, pertolongan untuk korban stroke ini ya. Ya itu tadi tergantung bagian mana yang terdampak. Ada Terus golden kemudian time-nya nggak? sesegera mungkin. Intinya sih segera mungkin, jangan menunda-nunda dengan ngide ngapain gitu, misalnya ditusuk jarum lah atau apalah gitu. Sebisa mungkin Langsung ke rumah ya sakit. langsung cari pertolongan medis sembari ya dipantau ini ya apa namanya. Ada perkembangannya. gejala yang bisa kita lihat nggak Mas, kayak misalnya ini kamu nih berpotensi kayaknya buat stroke. Ada singkatannya sih, pokoknya diantaranya itu wajah. Kadang-kadang tiba-tiba wajah? pelo. Kalau tiba-tiba tidak simetris gitu, misalnya Oke. mulutnya menceng, itu harus Bisa jadi dicurigain. sebuah sign. Tiba-tiba nggak bisa ngomongnya pelo, itu juga. Tiba-tiba nggak bisa Kalau tuh menggerakkan. masih gagu gitu ya? Pelo itu ngomongnya ya gagu, apa ya nggak jelas Nggak gitu lah. lancar. Susah. Nggak kayak biasanya gitu lah, pokoknya tiba-tiba berubah gitu. Tiba-tiba, aku bisa ngomong gitu. Oke, tapi itu udah terlambat gak sih Mas kalau udah Ya itu udah terjadi, maksudnya semakin lama ditunda akan Iya, kemungkinan akan menyerang yang lain gitu. Terus tiba-tiba sebelah tubuhnya nggak bisa bergerak gitu. Itu juga bisa dicurigai. Ada singkatannya sih, aku nggak lupa aku. kalau sering kesemutan tuh salah satu cirinya nggak sih? Ya bisa jadi, tapi termasuk nggak ya? Banyak gula Tapi kali kayaknya, di sekitar. Ya tapi kan gulanya asli kalau disemutin. Iya. Kesemutan terlalu biasanya ini. umum sih ya, maksudnya Iya. tidak spesifik. tidak. Soalnya nggak ngomongin juga kesemutan. Iya benar. Nggak Salah gerak duduk jadi ya. kesemutan ya. Jadi kayak soal gaya hidup nih, ini mungkin yang kerap kali dilupakan gitu, sama apalagi utamanya buat anak-anak muda yang bekerja di Jakarta ya, yang 9 to 5 gitu. Apa mungkin Mas yang perlu diwaspadai, yang perlu diingat gitu biar terhindar dari risiko stroke ini soal gaya hidup? Kenali faktor risiko ya, yang pertama ya kenali faktor risiko. Kalau misalnya pola makan yang nggak bagus ya kamu berisiko. Kamu harus sering-sering ngecek misalnya kolesterol berapa, tensimu berapa, segala macam kayak gitu. Nah itu untuk memastikan supaya tidak ada faktor risiko yang kita nggak tahu gitu. Nah kalau misalnya sudah ketahuan aman ya dijaga dengan rajin olahraga. Jangan sampai olahraganya maksa tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya jantung kita tuh aman apa enggak. Sebenarnya pembuluh darah kita berisiko atau enggak kayak gitu. Terus kemudian olahraganya maksa padahal ternyata jantungnya enggak kuat kayak gitu. Ya itu yang terjadi kadang-kadang kolaps. Entah kolapsnya karena jantung atau kena stroke kayak gitu. Itu juga bisa. Tidur gimana?
Tidur akan ngaruh ya, karena maksudnya tidur itu adalah kesempatan bagi sel-sel tubuh untuk regenerasi. Termasuk kalau misalnya ada sel-sel apanya gitu yang rusak karena kelelahan sepanjang hari itu, ya kesempatan untuk memperbaiki dirinya ya pas tidur. Kalau misalnya tidurnya kurang ya semakin menumpuk, jadi kerusakan-kerusakan itu akan terakumulasi kronis, terus ya akhirnya ada organ tubuh yang terdampak. Tapi bener ya bahwa begadang tuh nggak ada ya. Yang ada tuh kurang tidur. Karena katanya mau lo tidurnya jam 2 malam, 2 pagi, tapi kalau cukup waktu tidurnya alias jam katakanlah 8 jam, berarti jam 10 pagi baru bangun, itu tetap dikatakan tidur yang baik gitu. Gimana tuh Mas? Ada pendapat kayak gitu soalnya? Dibandingkan kurang ya iya, tapi kalau misalnya memungkinkan untuk konsisten akan lebih bagus. Karena ada 3 biasanya, setidaknya ada 3. Satu, jumlah tidurnya, jumlah waktu tidurnya, durasi kan. Terus yang kedua kualitas, durasi cukup tapi nggak deep, maksudnya kualitasnya buruk. gelisah gitu. kayak gitu. Itu juga nggak bagus. Jadi meskipun durasinya cukup, pastikan juga kualitasnya juga bagus. Nah yang terakhir ini yang sering terlupakan, konsisten. Kalau misalnya memungkinkan untuk konsisten di jam yang sama, itu siklusnya akan terjaga. Jadi siklusnya akan soalnya kalau berubah-berubah itu kan ada fase tertentu yang dia itu ada di fase kurang tidur. Habis itu baru ketutup lagi. Tapi berarti kalau udah terbiasa dengan tidur jam 2 terus bangunnya jam 10 nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga kalau memang biasanya seperti itu. Maksudnya kan jam sore di sini, mungkin di belahan dunia yang lain itu kan juga malam gitu kan. Cuman beda gitu doang. Nah, tantangannya adalah buat yang jam kerjanya macam-macam. Makanya kerja shift yang berubah-berubah shiftnya kayak gitu itu kan juga salah satu faktor risiko. Jadi kualitas tidurnya terganggu. Terganggu ya. Untung Detik Sore dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Jadi pas nih buat nemenin Detikers yang memang jam segini lagi nungguin diajak meeting. Gak mau. Udah mau pulang. Suka ada Iya, kan? males banget kalau udah ada tiba-tiba meeting. Udah mau jam pulang kerja. Oke, apalagi Mas yang mungkin juga bisa jadi reminder buat Detikers biar terhindar Makanan dari kali ya? stroke di usia muda ini. Makanan ya. Apakah ada makanan-makanan pantangan? Jangan pantangan, yang ini aja yang direkomendasikan justru biar rebus-rebusan dong. Rebus-rebusan, iya lagi ngetren tuh rebus-rebusan. kukus-kukusan. Rebus-rebusan itu menghindari ya itu tadi, kan garam minimal ya. Kalau namanya direbus itu kan minyak yang pasti. Minyak kan minyak tambahan nggak ada. Minyak dari bahan makanan yang asli pasti ada, tapi alami dan nggak ada tambahan itu. Gula juga ya, gulanya gula alami dari pisangnya, dari ubinya kayak gitu. Dan mostly itu karbohidrat kompleks yang nggak berarti lebih bagus juga, maksudnya itu diolah lebih lama. Jadi untuk kadar gula darahnya itu lebih bagus. Jadi nggak terjadi spike terus langsung turun kayak gitu. Betul. Dan kemungkinan kenyangnya lebih lama juga ya kalau karbohidrat kompleks ya. Rasa kenyang lebih lama. Oh, rasa kenyang lebih lama. Kenyang nggak kenyang mah urusan pribadi biasanya ya Mas ya. Kepala ya. Sangat personal ya. Sangat personal gitu. Saya karena enak terus kadang-kadang juga nggak kontrol juga makan ubi sebanyak-banyaknya, ya sama aja jatuhnya gitu. Benar-benar. Gula darah. Yang ada malah terkentut-kentut karena ini begah. Iya, betul. Tapi kalau bau kentut, pula. Ubi beneran. tapi Mas sebenarnya kentut gara-gara makan ubi tuh kentut sehat kan? Apapun penyebabnya kentut itu sehat kok, Zak. Nggak ada yang Karena peduli. ada orang-orang yang justru nggak bisa kentut. Bau ya Iya. bau lah, urusan yang berbeda. Baik. Tapi kalau boleh jangan di depan Pernah nggak umum. ini pakai korek gitu, terus gitu? Lo pernah? Itu Kirain. itu berkontribusi terhadap ini pemanasan global. Ya punten ya. Kentut. Satu pertanyaan lagi dong. Ini soal dia di cover nggak sih sama BPJS kalau kita kena stroke? iya benar. Cover ya? Cover ya. Oke. Tenang aja Kak, nggak apa-apa kalau kamu. Perasaan pertanyaan dulu. Ya Allah, jangan dong. Ya, siapa tahu barangkali ada yang belum tahu ya bahwa ini jadi salah satu penyakit yang di cover sama negara. Gitu. Ya itulah pentingnya punya BPJS ya. Asal sesuai punya indikasi sih, kan kadang-kadang ada terapi yang sifatnya masih uji coba kayak gitu. Ya biasanya kayak gitu enggak gitu. Jadi, yang sesuai guideline lah, maksudnya guideline kayak gitu ya. Betul. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Mas Soyong Sama-sama. atas informasinya juga, semoga kita sehat selalu ya.
Amin. dijauhkan dari penyakit-penyakit. Walaupun kita selalu didekatkan dengan goreng-goreng. Rebus kok. Iya, nggak apa-apa kok makanan-makanan jahat itu nggak apa-apa sesekali sewajarnya. Tapi Sesekali ingat, sehari, cuman makan sore aja. sewajarnya tetap. Iya. Tapi karena kan tubuh manusia juga bukan tubuh yang ringkih dan tidak bisa menerima zat-zat aneh gitu sehingga dia kemudian sangat mudah terpapar sama penyakit. Tapi dalam batas wajar harusnya masih bisa kita tanggulangi. Hebat banget tuh gue. Ini gue aja kemarin kecolok paku. Enggak, deng. Tetanu. Enggak, bukan paku. Jadi gue pakai obeng. Terus habis itu gue saking ininya. Ya Allah, perkara main Gundam aja repot banget. Ini sampai berdarah. Satu doang. Kalau kiri kanan nanti saya dibilang ini. Itu dia bisa regenerasi kulitnya secanggih itu tubuh kita tuh. Keren. Padahal cuma baru 3 hari nggak gua apa-apain. Bayangin ibu-ibu yang habis melahirkan atau C-section. Itu baru setitik itu. Iya deh. Mas Uyung, makasih banyak ya sudah kembali hadir. It's a good reminder for us untuk bisa tetap jaga terus gaya hidup, apapun yang kita makan gitu, termasuk bagaimana kita tidur, juga berkegiatan. Ya, terima kasih sekali lagi. Detikers juga makasih banyak sudah nonton Detik Sore dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore ini. Kita pamit dulu. Besok akan ada lagi di jam yang sama tentunya. Cuma di detik.com. Saya Dorus Marangkir pamit. Sama Vira pamit. Dan seluruh yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. See you tomorrow.